Perhatikan, pemuda ini baru saja mengantar makanan, lalu berlari ke istri bintang film untuk mengantar camilan malam. Namun, istrinya hanya diam dan tidak mempedulikannya. Saat itu, pemuda itu berkata, aku sudah buatkan sup. Tak nyangka, asisten pribadinya langsung mengeluarkan dokumen perceraian dari sampingnya. Pemuda itu menerima dokumen tersebut, menanyakan kepada istrimu, kau ingin bercerai denganku? Bohong. Kenapa aku merawatmu selama 3 tahun di belakangmu? Karena statusmu sebagai bintang. Aku rela menanggung risiko. Sekarang kau malah ingin bercerai denganku. Belum sempat istri menjawab. Asisten di samping membuka suara. Hanya seorang pelatih. Sekarang sudah menjadi bintang Tianyu. Didekati oleh pemenang penghargaan aktris terbaik Golden Buffalo. Kamu cuma seorang pengantar makanan kecil. Tak pantas bersanding dengannya. Tapi pemuda itu bilang itu dirinya sendiri. Lalu, pernah terpikir enggak? Kalau sampai menandatangani kontak yang tak dikenal orang. Tentunya karena kecantikan dan bakat kami Shishi. Kalau waktu itu aku tidak menyuruh Tianyu menandatangani kontrak. Mengapa Tianyu akan menandatangani kontrak dengan seorang pemula yang tidak berpengalaman, dan memberi mereka begitu banyak sumber daya? HMPH, kamu seorang pengantar makanan kecil. Malah ingin memutuskan keputusan Tianyu. Tidak. Ye Wenjie, aku benar-benar tidak menyangka. Aku sudah muak dengan hidup seperti ini. Kamu setiap hari cuma ngomong berapa banyak pesanan yang kamu antar. Mengelap motor listrik rusakmu itu. Kamu pikir kita masih punya bahasa yang sama? Masuk dunia hiburan membuatmu jadi sesombong ini. Lebih baik diam saja. Kalau kamu tanda tangan perjanjian ini, aku akan beri kamu kompensasi 10 juta. Bagaimanapun juga, aku yang telah mengecewakanmu. Tepat setelah wanita itu selesai berbicara, seorang anak orang kaya membawa bunga segar berjalan mendekat. Dengan berkata, ini 10 juta. Kamu tidak akan bisa menghasilkan itu meskipun menjadi pengantar makanan seumur hidup. Shishi, selamat atas tur kelilingmu yang sukses. 99 mawar ini mewakili apa yang ada di hatiku. Ini mungkin alasanmu untuk bercerai, kan? Wanita tidak terlalu peduli dengan apa yang dia katakan, dan berkata, kalau pria saya jangan takut menakuti orang, tapi juga harus unggul sendiri. Saat itu, pria muda berkata bahwa dia ingin, kalau bukan karena takut bebanmu terlalu besar, aku akan memutuskan hubungan dengan keluarga, dan menjalani kehidupan orang biasa. Ternyata pemuda itu adalah pewaris keluarga Ye di ibu kota. Agar istrinya tidak terlalu tertekan, dia malah pergi mengantar makanan. Shishi. Suamimu yang tidak berguna itu cukup lucu juga. Jangan-jangan kamu ingin bilang, kamu adalah putra keluarga Ye di ibu kota. Hanya ingin keluar untuk merasakan kehidupan saja, kan? Dia bagaimana tahu tentang hubungan kita? Dia adalah sahabat pria saya. Sahabat pria yang hebat. Perkenalkan, pewaris tunggal grup Y. Cukup, Ye Wenjie. Kalau kamu terus bertingkah seperti ini, aku hanya akan semakin benci. Kita berpisah dengan baik-baik. Baik. Berpisah dengan baik-baik. Aku tanda tangan. Semoga kamu tidak menyesal. Aku beritahu kamu. Shishi adalah bintang baru yang sedang naik daun. Tak lama lagi dia bisa sejajar. Ratu Tianho, Fai Er. Kamu cuma pengantar makanan yang bau. Bukankah itu Fai Er? Aku datang kapan saja diminta. Haha, Fai Er. Aku lagi di ruang rias. Datang dalam 5 menit. Pemuda itu belum meletakkan telepon. Asisten di samping langsung maju. Langsung melempar ponsel pemuda ke tanah. Dan berkata, jika kamu mengenal Huang Feier, saya adalah CEO Tianyu. Lalu memerintahkan pemuda itu menghapus foto di ponselnya. Agar mereka berdua tidak bocor keluar. Bagaimana? Hapus juga kenangan kita? Aku akan memberimu tambahan ganti rugi 10 juta. Uang ini cukup untuk membuatmu menjalani hidup yang layak. Kau tidak perlu lagi. Ingat semua yang kau katakan hari ini. Karena aku bisa membuat Tianyu menandatangani kontrak denganmu. Tentu juga bisa membuat mereka membatalkan kontrak. HMPH, omong kosong. Shishi adalah bintang utama Tianyu. Dan penghargaan Golden Bull besok sudah ditentukan sejak lama. Shishi, nanti saat waktunya tiba. Siapa yang akan mendapatkan penghargaan itu belum pasti. Maksudmu apa? Maksudmu kamu masih bisa mengatur penilaian Golden Bull itu? Dunia hiburan itu sebenarnya hanya. Penghargaan Golden Bull juga hanya sebatas itu saja. Aku menyiapkan ini untuk Shishi. Kamu pergi saja, aku terpaksa menganggapmu sebagai usaha terakhir pria untuk menjaga harga diri. Tapi jangan lakukan ini lagi. Uangnya akan aku transfer ke akunmu. Aku tidak menghargai uang sedikit ini darimu. Semoga kamu bisa bertindak bijak. Sampah ini cukup pandai berpura-pura. Aku dulu gak pernah sadar. Kamu dengarkan. Besok ada penghargaan Golden Bull. Bos besar di balik grup Tianyu juga akan hadir. Dengar-dengar dia sangat berbakat. Kayaknya dia juga anak orang kaya. Setelah menyokong Hong Fei Er, tiba-tiba menghilang 3 tahun lalu.
Saya mengenal eksekutif dari grup Tianyu. Kalau kamu tertarik, aku bisa memperkenalkanmu. Tentunya dengan Kak Kunya. Kalau Shishi kita bisa kenalan dengan orang besar ini, maka posisinya di dunia hiburan akan kokoh seperti Gunung Himalaya. Kalau begitu, kita setuju begitu saja. Shishi, aku masih ada urusan. Aku pergi dulu ya. Mei, Kak. Menurutmu aku hari ini terlalu kasar sama Wenjie gak? Terlalu berlebihan ya? Kamu sama dia. Sejak lama sudah bukan orang yang sejalan. Orang harus melihat ke depan. Jangan menyalahkan diri sendiri. Ayo pergi. Tuan Ye, Xia Shishi sangat berbeda statusnya dengan Anda. Tuan Besar tidak akan mengakui pernikahan ini. Tidak apa-apa. Dia baru saja bercerai dari saya. Apa? Xia Shishi dia buta akan orang hebat sejati. Saya akan membuat industri membaikotnya. Belum perlu dulu. Beritahu segera. Anak terbuang keluarga Ye. Resmi kembali. Baik. Tahun ini, nilai pasar grup Tianyu berpotensi melampaui 100 miliar, dan penghargaan Jinyu yang akan datang. Kami juga berpeluang meraih beberapa penghargaan penting. Direktur Shen, kontrak Xia Shishi akan segera berakhir. Perusahaan Anda akan bagaimana memperpanjang kontrak? Apa? Dia sudah kembali. Baik. Tuan Shen. Bawahan salah menyambut. Mohon Tuan Ye menghukum. Huang Feier. Dulu kamu mundur dengan cepat. Itu untuk menjadi pengurus di keluarga Ye. Jangan banyak omong. Ye Xiao menyuruhku memberitahumu. Penghargaan Golden Bull tahun ini. Penetapan aktris terbaik dibatalkan. Para juri harus mengikuti hati nurani mereka saat memberi nilai. Lalu Xia Shishi. Apakah Xia Shishi bisa menang? Itu harus mengandalkan kemampuannya sendiri. Selain itu, kontrak perpanjangan senilai 200 juta. Sementara ditangguhkan dulu. Baik. Standar penghargaan Golden Bull tahun ini memang tinggi. Ternyata diadakan di Hotel Royal Court, di mana para wartawan lebih banyak dari biasanya beberapa kali lipat, dan media asing juga. Memang, itu pasti. Semua karena aku sudah memberitahu eksekutif grup Tianyu. Jadi, mereka membayar biaya humas untuk Shishi, bertambah 10 juta. Masih KN yang paling hebat. Terima kasih, Kak KN. Bodoh. Aku ini sebenarnya membantu diriku sendiri. Bisa beradu peran dengan aktris terbaik. Honor saya pasti ikut naik. Beberapa orang suka menggabungkan cerita. Benar-benar bahkan tidak membuat draft. Semua wartawan ini saya panggil. Ye Wenjie. Bagaimana kamu bisa masuk? Kamu kira siapa saja bisa berjalan di karpet merah ini? Cepat keluar dari sini. Untuk apa kamu datang ke sini? Saya tidak datang. Penghargaan Taurus ini jadi gagal. Sungguh konyol. Oh, aku tahu. Kamu pasti menyimpan dendam. Mau merusak reputasi Shishi, kan? Satpam. Ada orang yang mengacau di sini. Usir dia keluar. Lihat siapa yang berani. Wah, Huang Feier yang sudah pensiun 3 tahun. Dia adalah ratu di industri ini. Tuan Ye yang aku undang. Tuan Ye. Aku yang mengundangnya. Berita besar, berita besar. Huang Feier, maaf, apa kembali untuk wajah tampan ini? Ini rahasia besar yang tidak boleh bocor. Benda yang tidak berguna ini. Bagaimana kamu mengenal Huang Feier? Kakak Feier, saya adalah pendatang baru, Cai Kun. Senang bertemu denganmu. Cai Kun. Aku tahu kamu. Ternyata Fie Li Ji mengenalku ya. Sangat berbesar hati. Kamu debut 2 tahun setengah. Vokal, menari, rap, semuanya tidak sempurna. Tidak berprestasi. Sekarang hanya bergantung pada pacaran dengan artis wanita. Masalah naik pangkat lewat gosip. Aku tetap tahu. Ajaran dari senior adalah. Tapi, kamu harus hati-hati dengan Ye Wenjie. Dia sebelumnya adalah pengantar makanan. Hati-hati dia menipu uang dan wanita. Aku malah berharap dia menipu uang dan wanita. Takut saja. Tuan Ye tidak mau. Kak VR. Aku selalu jadi penggemarmu. Sia Esa. Penampilannya cukup bagus. Sayangnya saja, meninggalkan naga sejati dan memilih tikus. Penilaiannya kurang tepat. Apa kata kakak VR? Shishi tidak mengerti. Dia tahu segalanya. Kamu.
Ye Wenjie, tidak kusangka kau bersembunyi begitu dalam. Sudah menemukan tempat baru sejak awal. Shishi. Ayo kita pergi. Jangan biarkan orang tak berguna itu merusak suasana hati. Aku juga tidak tahu apa kelebihan dia. Baru saja bercerai denganmu. Tiba-tiba sudah bisa jadi Huang Feier. Meskipun aku tidak tahu apa caranya Ye Wenjie mendekati Huang Feier, tapi status dan kedudukan mereka sangat berbeda. Huang Feier hanya sesaat tergoda. Dalam beberapa hari, pasti akan meninggalkannya. Kakak Kun, kamu bilang orang penting itu. Apakah dia juga sudah sampai di tempat? Pasti sudah sampai. Menurut informasi internal yang saya dapat, dia akan menjadi tamu penghargaan malam ini. Mungkin saja, dia yang akan memberikan penghargaan kepadamu. Belum tentu saya yang menerima penghargaan. Kamu mungkin tidak tahu. Apa yang disebut penghargaan, pada dasarnya sudah ditentukan sebelumnya. Teman saya yang eksekutif di grup Tianyu, memberitahu saya. Pemeran wanita terbaik malam ini. Tidak lain adalah kamu. Benarkah? Shishi. Kalau begitu kamu, akan jadi diva kelas dunia nantinya. Selamat datang kepada semua yang hadir di malam penghargaan Taurus. Saya adalah pembawa acara kali ini, Huang Feier. Ratu yang telah menghilang selama 3 tahun, Huang Feier, tiba-tiba datang menjadi pembawa acara. Siapa yang punya keberanian sebesar itu? Kabarnya demi pacar tampannya bisa memanggil Huang Feier jadi pembawa acara. Orang hebat ini benar-benar tidak biasa. Shishi, nanti kamu naik panggung untuk menerima penghargaan. Kamu harus tampil dengan baik. Aku juga tidak tahu kenapa si sampah itu datang. Jangan asal menuduh. Malam ini aku hanya datang untuk menonton keramaian. Malam ini, hal pertama yang kami umumkan adalah pemain aktris terbaik. Nominasi ke-38. Penghargaan Golden Bull untuk aktris terbaik adalah Chen Jia Yi. Seng Kai memang lahir sebagai aktris alami. Dia baru debut saja, sudah membintangi film terkenal, dengan box office yang besar. Ini dia, calon kuat untuk aktris terbaik. Kamu terlalu naif. Dalam hal status dan kedudukan, dia tidak sebanding dengan Xia Shishi. Tidak ada yang tertarik padanya. Chen Jiayi di dunia hiburan, tapi terkenal karena kerja kerasnya. Namun, dia salah arah. Dunia hiburan saat ini, kalau tidak membina hubungan dengan baik, aksi akting sebaik apapun tetap tidak berguna. Masih Kuan yang mengerti jalannya. Ada satu lagi. Xia, Si. Baik. Selanjutnya, mari kita sambut tamu pemberi penghargaan. Untuk kita, mengungkap misteri. Orang penting itu akan muncul. Ye Wenjie, kamu sedang apa? Cepat turun. Ye Wenjie, ini adalah upacara penghargaan Golden Bull. Bukan tempatmu untuk berbuat kekacauan. Mengapa aku harus turun? Fei Er, katakan kepada mereka. Aku adalah siapa? Semua orang. Sekarang saya perkenalkan kepada kalian. Orang ini adalah bukan anak dari bos terbesar geng hitam di Jinghai, ketua King Long, ketua geng, Kesan Jin. Kenapa dia datang? Banyak sekali wanita cantik. Aktris ini benar-benar keren. Hari ini, layani aku dengan baik. Kalian semua berhak mendapat hadiah. Beraninya kau. Berani-beraninya kau di acara penghargaan Golden Bull. Orang, datang. Usir dia keluar. Masih mau mengusir aku? Xia Shishi. Lebih cantik daripada di TV.
Jauh lebih bagus, aku suka. Sini. Minum untuk si kecil. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kau mau apa? Shishi, dengarkan aku. Kita tidak bisa melawan King Long Tang. Dulu ada aktor yang ditembak olehnya. Menunjuk setelah selesai syuting satu film. Tidak diberi bagian sama sekali. Selamat saja bisa menyelamatkan nyawa. Apalagi yang kalian mau? Uang? Shen Jiai. Ini juga saya suka. Datanglah. Tangkap dia untuk saya. Kalian mau apa? Jangan mendekat. Yang Master Ye. Jangan pergi ke sana. Kamu tidak akan bisa membantu. Sejak kecil aku dipaksa oleh kakek untuk berlatih kungfu. Menghadapi beberapa perampok. Masih cukup mampu. Tenang saja. Mencari kematian. Berani pukul aku. Jangan ganggu aku. Serang aku. Pria ini ganteng banget. Sangat men. Kamu tahu siapa ayahku? Ketua Jin Long Tang, Ke Zhenhu. Aku minta ayahku menghancurkan seluruh industrimu. Berhenti. Ye Wenjie. Jangan lagi buat masalah. Kalau kamu terus begini, kita semua akan terkena dampaknya. Aku sedang membantumu. Dia cuma mabuk saja. Kamu tidak perlu bertindak keras seperti itu. Tidak tahu aturan. Baik. Aku tidak mau ikut campur lagi. Apa? Kamu tidak mau ikut campur lagi? Aku beritahu kamu. Bukan ke Xiao. Dengarkan aku dulu. Setiap masalah ada penyebabnya. Kalau ada urusan, cari dia saja. Bukan urusan kami. Ke Xiao. Aku akan panggilkan ambulans untukmu. Aku akan membunuh kalian. Ye Wenjie. Lain kali jangan bertindak gegabah. Bisa tidak? Sampai membuat masalah sebesar ini. Bahkan aku pun tak bisa melindungimu. Kau lindungi aku. Nona Xia, terima kasih. Aku tidak butuh kamu. Shishi, jangan terikat dengan orang yang tidak berguna ini. Kalau sampai orang lain menyangka kalian punya hubungan, itu akan jadi masalah. Apakah Ye Xiao masih mau melanjutkan? Lanjut saja. Tapi aku nggak mood buat ngasih penghargaan. Kamu lihat sendiri saja. Semua tadi ada sedikit gangguan. Sekarang acara pemberian penghargaan dilanjutkan. Karena beberapa alasan, tamu undangan pemberi penghargaan. Akan saya yang menyerahkan penghargaan. Bukan sampah. Bukankah kamu bilang mau? Berpura-pura jadi orang penting naik ke atas? Iya, naik saja. Dia cuma seorang sampah saja. Hanya bisa melakukan trik kotor. Sudah, jangan ribut. Segera akan dimulai pemberian penghargaan. Pemenang Golden Bull Award ke-38. Aktris terbaik adalah mendapatkan penghargaan emas Taurus ke-38. Aktris terbaik adalah Shishi. Kamu langsung saja ke atas panggung. Selamat untuk Shen Jiai. Apa? Bukankah sudah ditentukan sebelumnya? Pasti salah paham nih, wanita kecil ini. Dasar apa? Aku malah kalah dari pendatang baru. Memang kau benar-benar kehilangan dirimu di dunia hiburan. Tidak memoles akting dengan baik. Terima kasih semuanya. Terima kasih atas pengakuan kalian padaku. Kebetulan, aku harus lagi. Betul lagi Awards. Menampilkan karya yang lebih baik. Pertunjukan sudah selesai. Aku pamit dulu. Shishi. Dengan bakatmu. Kalau bukan karena terlalu terikat pada dunia ketenaran, penghargaan Golden Bull hari ini, mungkin itu milikmu. Ye Wenze. Saya kalah pemilihan. Apakah kamu sangat puas? Bersama Huang Fei datang ke sini dan pamer. Kamu ternyata begitu kekanak-kanakan. Bercerai saja denganmu. Ini adalah keputusan paling benar yang pernah kuambil dalam hidupku. Kata jujur memang pedas didengar. Aku terlalu lancang. Tuan, tolong tunggu sebentar. Masih belum tahu nama lengkap Tuan. Nama saya Ye Wenjie. Bukankah Tuan tadi pemenang aktris terbaik itu? Yang saya lihat, kenapa kamu keluar begitu saja? Tuan baru saja menyelamatkanku. Aku bahkan belum sempat mengucapkan terima kasih secara langsung. Tapi itu hanya hal kecil saja.
Sejujurnya, aku jatuh cinta padamu. Baru saja King Longhall membuat keributan. Seluruh ruangan. Hanya Anda yang membantu. Hanya orang seperti ini yang pantas aku nikahi. Tapi kita baru saja bertemu. Tapi aku punya waktu seumur hidup untuk mengenalmu. Ye Wenjie, kamu seorang pria yang bergantung. Kecepatannya cukup cepat. Langsung mendekati Shen Jiai. Anak ini benar-benar cepat bertindak. Sampai lebih dulu dari aku. Ye Wenjie, aku baru saja memberitahu para eksekutif Tianyu Group. Sudah menelepon. Asal kamu mau minta maaf, mereka akan membantu menyelesaikannya untukmu. Minta maaf. Hanya King Longhall. Juga layak. Jangan tidak tahu berterima kasih. Di balik King Longhall, tapi keluarga Xiang Jingye. Mengapa saya tidak tahu? Jangan kira kamu bernama Ye, lalu kamu bisa pura-pura di sini. Aku bilang padamu, Ye ini bukan Ye yang lain. Tidak pernah bisa dibandingkan. Kalau lawannya adalah grup Tianyu. Saya bisa membantu Tuan Ye menyelesaikannya. Shen Jiai, aku beritahu kamu, kamu cuma selebriti kelas 2, di sebuah perusahaan kecil. Kamu benar-benar mengira setelah menang penghargaan Taurus, bisa membantu para petinggi Tianyu. Nona Shen, di sini terlalu berisik. Bolehkah aku numpang tumpangan? Tentu saja, sangat diharapkan. Orang yang tidak berguna seperti ini. Apakah kamu masih perlu membantunya? Bagaimanapun juga, sudah 3 tahun menikah. Memelihara seekor kucing atau anjing kecil. Aku juga tidak bisa hanya dia melihat dia mati. Ini adalah kali terakhir aku membantunya. Siapkan mobil. Pergi ke Aula QNGLNG. Aula QNGLNG adalah sarang naga dan tiger. Bersiaplah untuk mati. Tuan Ye. Anda dan si SHSH apa hubungannya? Hanya teman biasa. Jangan menipu aku. Perasaan keenam wanita itu sangat akurat. Baiklah. Dia adalah mantan istriku. Tak kusangka. Kamu yang seperti ini juga menikah muda. Aku cuma pengantar makanan saja. Lalu kamu juga seorang kurir pengantaran yang berani dan tampan. Memukul ke Xiao kami, masih mau lari ya? Turun dengan patuh. Aku masih bisa menyelamatkan nyawamu. Pria. Tuan Ye dan mereka jumlahnya banyak. Lebih baik aku yang cari cara. Kamu kira bisa ada caranya apa? Ini urusan pria. Kamu tetap di mobil. Pria itu, Kesanjin, yang saya pukul. Kalau kalian ada masalah, hadapi saya saja. Anak muda, cukup berani ya. Potong tanganmu sendiri. Baru kamu boleh pergi. Serang aku. Anak muda. Jangan mendekat. Kamu, kalau kau gerak lagi, aku akan bunuh dia. Licik, tak berani berjuang tanpa keberanian. Kalau mau bertarung, tanpa strategi, bagaimana aku bisa bertahan? Tuan Ye, Anda tidak usah membusi saya. Dia tidak berani menyentuh saya. Di Jinghai, selain keluarga Shen dari Tianyu Group, tidak ada yang berani melawan King Long Tang kami. Tidak ada yang berani menyentuhnya. Ayah saya Shen Tianlong. Apa? Ayahmu ternyata Shen Tianlong. HMPH. Kalian berdua yang di dunia hiburan. Aktris dan aktornya makin lama makin jago. Ketua kalian, Ke Zhenhu, kenal ayahku. Kamu tanya saja pasti tahu. Jangan bohong padaku. Kalau begitu, lepaskan dia dulu. Aku akan kembali bersamamu ke sekte King Long. Bagaimana? Pahlawan sejati. Kalian jangan pura-pura lagi. Ikat dia untukku. Bawanya kembali ke sekte King Long untuk diproses. Tunggu dulu. Aku akan pergi bersama kalian. Tenang saja, mereka tidak akan berbuat apa-apa padaku. King Long kan bukan tempat yang sembarangan. Aku ingin ikut denganmu. Pasangan kekasih yang bodoh dan penuh dendam. Bawa pergi. Kamulah Xia Shishi. Memang cantik Mbak Dewi. Ketua Ke. Sebelumnya semuanya hanya salah paham. Saya harap Anda bisa menyelesaikan masalah besar jadi kecil, dan yang kecil jadi selesai. Orang yang memukul anak saya. Kenapa dia tidak berani datang? Malahan mengirim seorang wanita. Itukah laki-laki sejati? Siapa bilang aku tidak berani datang? Ketua, orang yang memukul Koshao. Sudah kubawa kembali untukmu. Kamu ini berani sekali. Berani memukul anakku. Demi muka Tianyu. Aku maafkan kamu sekali ini. Pihak yang datang. Bunuh dia untukku. Berhenti.
Dia adalah menantu si Tianlong. Ye Wenjie, kapan dia mulai berhubungan lagi dengan putri si Tianlong? Pemimpin keluarga, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia tadi bilang dirinya adalah putri Shen Tianlong. Belum pernah dengar. Shen Tianlong punya seorang putri. Aku dibesarkan di luar negeri sejak kecil. Wajar kalau kamu tidak tahu. Kamu memang orang itu. Di luar negeri, pernah mendapat penghargaan aktris terbaik Golden Bull. Itu Shen Jiai, kan? Kalau Pak Shen punya anak perempuan seperti itu, bukankah sudah lama terekspos? Aku memang tidak mau hidup di bawah bayang-bayang ayahku. Dibilang naik jabatan karena ayahku. Konyol. Zaman sekarang di dunia hiburan. Masih ada orang seperti ini. Ye Wenjie, cukup sudah. Dia adalah ketua kelompok Qinglong. Kalau membuatnya marah, akibatnya tak terduga. Aku penasaran. Akan seperti apa akibatnya? Aku penasaran. Apa akibatnya nanti? Ye Wenjie. Cepat berlutut. Minta maaf pada ketua kuil. Petinggi Tianyu. Pernah memohon belas kasihan untukmu. Begitu setidaknya nyawamu bisa diselamatkan. Dia layak? Yang seharusnya berlutut dan minta maaf adalah dia. Sungguh tidak masuk akal. Saya anggap ini urusan saya. Bahkan Nona Xia sudah menyerah. Maka aku tak perlu lagi memikirkan Tianyu. Siapa di sana? Bawa dia keluar. Bunuh dia untukku. Berhenti. Shen Tianlong. Kenapa kamu datang? Aku datang untuk menyelamatimu, Shen Tianlong. Walaupun kamu sangat berkuasa di Jinhai, tapi aku, ke Zhenhu, juga belum sampai ke titik di mana aku harus menyelamatkanmu. Aku tetap ingin memberi saran padamu. Cepat lepaskan Tuan Ye. Siang Ge. Bagaimana dia mati? Aku tidak tahu sama sekali. Shen Tianlong. Ini adalah Qinglong Hall. Berhati-hatilah dalam berbicara. Hati-hati masuk dengan nyawa. Keluar tanpa nyawa. Aku hanya takut Qinglong Hall ini, setelah hari ini, akan lenyap tanpa bekas. Awan menghilang. Lao Shen. Kalau kamu berani lagi berlaku sembrono, jangan salahkan aku kalau aku tidak ramah padamu. Kita semua berada di bawah bayang-bayang dari Ye di ibu kota. Apa yang kamu katakan hari ini? Aku juga tidak perlu mempedulikan muka dan harga diri. Ayah, kenapa kamu masih buang-buang waktu dengannya? Cepat bawa Pak Ye pergi. Shen Jiai, benar-benar putrimu. Dia mau ikut sendiri. Aku tidak pernah mengikatnya. Sebelumnya, sungguh tidak tahu, Shen Jiai adalah putrimu. Memang ada kelalaian. Begini saja, kamu bawa putrimu pergi. Aku akan menganggap tidak ada apa-apa yang terjadi. Tapi, anak muda bermarga Ye ini harus kubiarkan tetap di sini. Kakek, sepertinya kau masih belum mengerti. Hari ini aku, bukan karena putriku datang. Apa mungkin kau benar-benar datang karena sampah ini? Anakku dipukul orang. Aku mengirim orang untuk menyelidiki. Ini dia sampah itu. Dia 3 tahun lalu di Jinghai mengantar makanan. Di Jinghai, hanya ada orang-orang kelas bawah seperti ini. Orang yang buta tapi punya mata. Berani ganggu anakku. Keras kepala dan tak bisa diubah. Orang yang buta tapi punya mata adalah kamu. Jiai, kamu pergi dulu. Tapi Tuan Ye, tenang. Dia tidak apa-apa. Nona Shen, dengarkan kata ayahmu. Balik dulu saja. Aku tidak akan ada apa-apa. Baik, nanti aku traktir kamu makan. Cepat pergi. Lao Shen, sekarang bisa beritahu mereka identitas asliku. Lao Ke, orang ini adalah satu-satunya pewaris keluarga Ye di ibu kota, Ye Wenjie. Satu-satunya pewaris keluarga Ye. Bukankah dia hilang selama beberapa tahun? Dia datang ke Jinghai. Bagaimana aku tidak tahu? Tidak mungkin. Dulu Ye Xiao meninggalkan rumah. Aku juga pernah membantu mencari. Saat itu, mencari seluruh Jinghai. Tidak ditemukan apa-apa. Lagi pula, anak muda dari keluarga Ye yang terhormat. Bagaimana mungkin dia mengantar makanan? Mengantar makanan. Itu hanya hobiku. Lelucon. Anak muda dari keluarga kaya siapa? Tidak suka berkencan dengan bintang film wanita. Tidak suka main mobil sport. Justru suka mengantarkan makanan. Ketua Hall. Aku tahu. Pasti anak kecil ini berga dengan Shen Jiai, Shen Tianlong untuk menyelamatkannya. Dengan sengaja menipumu. Drama yang benar-benar banyak. Saya ulangi lagi. Segera bebaskan Ye Xiao. Siang Ge. Akibatnya tanggung sendiri. Lao Shen. Aku sudah bersabar berulang kali hari ini. Jangan menuntut terlalu jauh padaku. Orang bernama Ye ini harus tetap di tangan kami, Qinglong Tang, untuk ditangani. Kamu segera keluar dari sini. Aku anggap kamu tidak di sini. Tidak ada yang terjadi.
Benar-benar tidak melihat peti mati. Tidak menangis, ya? Lauke. Kita berdua sama-sama berada di bawah naungan keluarga Ye. Aku benar-benar tidak ingin melihatmu jatuh ke dalam jurang yang dalam. Aku sudah bilang, malam ini aku datang untuk menyelamatkanmu. Kamu jangan. Tidak tahu berterima kasih. Huang Feier. Sudah selesai memandu acara, kan? Dalam 5 menit. Segera ke Balai King Long. Huang Feier. Itu 3 tahun lalu. Berhenti dari dunia hiburan. Lalu ke keluarga Ye. Menjadi pengurus rumah tangga. Kalau kamu tahu, kenapa tidak segera bebaskan Tuan Ye? Informasi saya pasti tidak salah. Dia hanya seorang pengantar makanan yang bau. Kalau begitu, orang intelijenmu. Seharusnya semua dipecat saja. Nak, aku sudah sabar denganmu lama. Berani mempertanyakan King Long Tang. Sungguh berani. Lauke, jaga baik-baik anak buahmu. Aku benar-benar tidak ingin melihatmu semakin jauh melangkah di jalan buntu. Aku, ke Zhenhu, sejak umur 15 tahun, sudah keluar menjelajahi dunia. Aku menginjak ujung pisau, sampai sekarang. Saya sudah melihat berbagai macam kejadian. Kalau tidak, keluarga Ye tidak akan memberikan saya posisi seperti sekarang. Kalau kamu tahu, posisimu diberikan oleh keluarga Ye, maka kamu juga harus tahu. Keluarga Ye juga dapat kapan saja menarik kembali. Sombong. Berhenti. Huang Feier. Kamu datang tepat waktu. Ini dia, Shen Tianlong. Biar tukang ojek online bau ini berpura-pura jadi Ye Xiao. Kamu, sekarang, laporkan ke Ye Group. Biar Shen Tianlong mendapat hukuman. Kamu mau hukum seperti apa? Lemparkan Shen Tianlong semua jabatannya. Biarkan dia keluar dari Jianghai. Selain itu, yaitu si pengantar makanan bau itu tadi. Dia melukai anakku. Harus membayar dengan nyawa, sebagai pengganti. Huang Feier kamu, buta seperti anjingmu. Dia memang Ye Xiao. Apa? Dia benar-benar Ye Xiao. Ye Xiao, Ye Xiao. Ye Xiao, bawahan ini buta, tak mengenal naga sejati. Tolonglah, Tuan Ye, maafkan saya. Tuan Ye, tolong beri ampun. Bawahan baru saja menampar Anda. Saya akan menampar diri saya sendiri 10.000 kali, untuk meminta maaf kepada Anda. Tamparan yang saya berikan, air yang sudah dilempar. Feier. Beritahu ke ibu kota. Putuskan semua dana untuk sekte QNGLNG. Kirim pasukan bayaran. Usir mereka dari negara. Ya. Yang Ye. Berikan aku kesempatan. Warisan dari sekte King Long. Tidak mudah, Ye Xiao. Ambil semuanya. Jangan. Ke Zhenhu. Kamu masih belum sadar, selama itu yang diinginkan oleh keluarga Ye. Besok aku bisa mengangkat Dewan Hitam. Yang Master Ye, aku salah. Yang Master Ye. Uncle Shen. Shen Jiai benar-benar putrimu. Gadis ini, dulu ingin debut. Saya masih tidak setuju. Dia bilang ingin mengandalkan kemampuannya sendiri, untuk kembali berjuang. Jadi saya tidak mengumumkannya ke publik. Mohon pengertian dari Tuan Ye. Tidak apa-apa. Dia cukup menarik. Tapi status saya. Jangan beritahu mereka dulu untuk sementara waktu. Ya. Yang Master Ye, Tuan mengharapkan Anda untuk mengikuti kontes pemilihan kecantikan keluarga. Tuan ini begitu mendesak. Bisa diadakan lagi dalam 3 hari. Baik. Selain itu, besok ikut aku ke kantor Tianyu. Sudah saatnya merapikan industri hiburan. Baik. Shishi, jangan marah. Kali ini, dilecehkan oleh si kecil bajingan itu, memenangkan penghargaan Golden Bull. Kita akan rebut lagi lain kali. Operasi membersihkan kejahatan di Jinghai, mencapai terobosan besar. Kelompok kejahatan King Long, dihancurkan oleh militer sekaligus. King Long. Ye Wenjie, apakah akan ada masalah? Aku bilang, Shishi, kamu masih peduli dengan sampah ini? Kontrakmu hampir habis. Sekarang yang harus kamu pikirkan adalah, bagaimana besok negosiasi dengan Tianyu. Tenang saja, saya memiliki hubungan yang sangat baik dengan Wakil Presiden Grup Tianyu, Pak Li. Nanti kalian tinggal cari dia saja. Memang Pangeran Kun kita hebat. Shishi, kalau mau menikah, harus menikah dengan pria yang tampan dan cerdas seperti kamu. Kak Mei, jangan ngomong sembarangan. Bagaimana mungkin Xiao Kun memperhatikan aku? Ini lagi kamu. Kamu waktu itu bagaimana? Lari dari Tang Dinasti King Long. Malam itu aku langsung menghancurkan mereka. Begitu saja. Kematian hitam Long Tang. Karena pemberantasan kejahatan. Ada hubungannya denganmu? Tidak bisa mati tanpa berpura-pura? Kenapa? Apakah oleh Huang Feier dan Shen Jiai?
Sekarang mulai antar makanan? Saya datang ke sini untuk bekerja. Sekalian mengambil pesanan makanan. Kamu benar-benar mengira, kamu kerja di grup Tianyu. Mengantar makanan sambil merasa lebih hebat. Kamu gila ya? Shishi. Ayo kita pergi. Tidak menghiraukan si sial ini. Kalau begitu, sampai jumpa nanti. Pak Li. Lama tidak bertemu. Silakan duduk. Pak Li. Di mana kontrak kita dengan Shishi? Hampir habis masa berlakunya. Sekarang orang yang ingin menandatangani Shishi. Tidak terhitung jumlahnya. Tapi saya sementara menolak semuanya. Bagaimanapun juga, sudah bertahun-tahun bekerja sama dengan Tianyu. Kita sudah memiliki pengertian bersama. Namun ini hanya soal hubungan baik saja. Tapi sampai sekarang belum ada kontrak perpanjangan dari Anda. Kalau Shishi sampai ditandatangani orang lain, kalian jangan sampai menyesal ya. Sejujurnya, kontrak perpanjangan itu sebenarnya sudah disiapkan sejak lama. Tapi baru beberapa hari lalu, atasan memberi kabar, suruh ditunda dulu. Kami ya. Ini juga tidak ada cara lain. Aduh, Pak Li, kami juga tahu Anda sedang kesulitan. Hanya saja, mohon Anda bersusah payah untuk melapor lebih sering ke atas. Bagaimanapun juga, melihat keseluruhan dunia hiburan Jinghai, Shishi kita juga termasuk yang terbaik. Aku juga bukan tidak ingin membantu. Hanya saja kali ini Golden Bull Awards diraih orang lain, di kalangan atas, tidak terlalu memuaskan. Kalau begitu, Shishi juga sedang berusaha mengasah aktingnya. Ini adalah hal yang semua orang lihat dengan jelas. Lagi pula, sekarang ini, siapa yang tidak tahu posisi Anda di Tianyu? Asalkan Anda bisa memberikan kami harga yang bagus untuk Shishi. Pesta perayaan. Anda harus datang pasti. Saya minta Shishi menemani Anda. Minum beberapa gelas lagi. Kak Mei. Saya akan berusaha sekuat tenaga. Kalau dulu ini, memang cuma masalah satu kalimat. Tapi hari ini, bos di balik Tianyu. Kembali lagi. Kamu bilang orang besar itu. Kesempatan langka bagi Li Zong. Bantu kenalkan kita. Jangan bilang ini untuk kalian. Bahkan aku belum pernah bertemu. Hanya bos kita saja. Tuan Shen yang pernah bertemu. Jadi kalian pulang duluan? Ada kabar apa? Saya akan segera beritahu kalian. Pak Li. Terima kasih banyak atas perhatian Anda terhadap masalah Shishi. Nona Mei, jangan khawatir. Bukankah itu Pak Shen? Apakah orang penting itu ada di dalam? Sangat mungkin. Shishi, kamu sebaiknya masuk dan memperkenalkan diri saja. Dia sangat terhormat. Aku mana punya hak untuk memperkenalkan diri. Bukan begitu, Shishi, dengarkan aku dulu. Sekarang ini banyak situasi seperti ini. Lihatlah, para tokoh besar saat ini hanya memanfaatkan peluang di depan mata. Berani menampilkan diri. Kemudian karir melonjak naik. Shishi, sekarang tidak ada orang. Cepat masuk sana. Ayo, ayo, ayo. Yang Ye, ini adalah laporan keuangan perusahaan Tianyu dari hampir 1 tahun yang lalu. Sia Shishi, kenapa kamu datang? Keluar. Tunggu dulu. Ada apa? Katakan saja. Saya tahu bos grup Tianyu sudah datang. Jadi saya datang untuk menyapa. Beritanya memang cepat juga ya. Saya tahu Anda memiliki kedudukan yang terhormat. Mungkin Anda tidak mengenal saya, tapi saya sudah 3 tahun di bawah perusahaan Anda. Saya selalu berterima kasih atas dukungan perusahaan kepada saya. Saya juga akan bekerja lebih keras. Membawa karya yang lebih baik untuk penonton. Meskipun kali ini saya tidak mendapatkan penghargaan Bull Emas. Tapi saya tetap berharap perusahaan dapat terus memberikan saya sumber daya yang lebih baik. Semoga suatu hari nanti, saya juga bisa menjadi seperti kakak VR. Seorang diva yang luar biasa. Sia Shishi. Jalan menuju Ratu Pop tidak semudah itu. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu. Semoga suatu hari bisa bertemu denganmu secara resmi. Ye Xiao, aku sudah tidak sabar ingin melihatnya. Setelah dia tahu siapa kamu sebenarnya, betapa besar penyesalannya, tidak perlu terburu-buru. Biarkan peluru terbang sebentar lagi. Ngomong-ngomong, ada jadwal apa hari ini? Putri Negeri Maple, Putri Negeri Cantik, selain itu, Putri Tertua Keluarga Morgan. Semuanya diundang untuk makan malam bersama Anda. Silakan pilih salah satu. Nah, semua ini diatur oleh Tuan. Oh, benar. Ada satu lagi yang sebelumnya kamu janjikan. Shen Jiai. Kalau begitu, Shen Jiai saja. Oh, benar. Bantu aku hubungi restoran di Paris. Sekalian carikan aku kendaraan pengganti. Baik.
Hei Shishi, orang penting itu seperti apa ya? Dia sepanjang waktu tidak pernah berbalik. Aku juga tidak melihat dengan jelas. Setidaknya ya, orang penting ini sudah mengingat Shishi. Hari ini aku sengaja membawamu ke sini. Restoran di Paris ini. Untuk merayakan Shishi. Yang sedang bersinar. Aku dengar restoran di Paris ini. Minimal harus reservasi setengah tahun sebelumnya. Dan semua bahan makanan diangkut secara udara. Setiap orang harus membayar 8.888. Kun Xiao benar-benar mengeluarkan langkah besar. Tentu saja, itu adalah kupon diskon yang sudah kumpulkan lama. Shishi, Kun Xiao benar-benar punya perasaan padamu. Jauh lebih baik daripada orang yang tidak berguna itu. Ye Wenjie, kenapa kamu datang? Mari kita duduk di sini saja. Ye Wenjie, kenapa kamu datang? Aku bilang, Shen Jiai, kamu juga adalah aktris terbaik. Masa depanmu sangat cerah. Kenapa kamu bersama dengan orang tak berguna ini? Siapa yang kamu sebut tak berguna? Tuan Ye, beri waktu. Dia pasti akan menjadi orang hebat. Aku percaya dengan penglihatanku. Restoran di Paris ini juga cukup berkelas. Kenapa ada lalat sembarangan terbang? Apa maksudnya? Kamu bilang siapa lalat? Kang Xiao. Kamu gak usah peduli sama dia. Dia, ya, hanya orang lemah yang bergantung pada wanita saja. Permisi, siapa pemilik BMW yang parkir di depan? Menghalangi jalan. Maaf. BMW itu milik saya. Silakan lanjut makan. Saya yang akan mengurusnya. Lihat, nggak mampu beli mobil mewah. Mampu makan di restoran mewah. Orang seperti itu. Baru layak untuk sisi kita. Mengendarai BMW, makan di restoran Paris adalah standar memilih pasanganmu. Kalau boleh tahu, Tuan, kendaraan apa yang Anda pakai? Hari ini datang agak terburu-buru. Ye Wenjie, Ye Wenjie, kau mengandalkan wanita untuk masuk ke restoran di Paris. Sekarang kau juga menyewa mobil mewah. Sok kaya padahal malu-maluin. Siapa yang tidak tahu dulu? Kau cuma pakai mobil listrik jelek. Ye Wenjie, kau benar-benar makin membosankan. Harga diri itu sangat penting bagimu, ya? Kamu menyewa culinan untuk membuktikan apa padaku? Membuktikan bahwa kamu hebat. Dan membuatku menyesal. Nona Xia. Kamu terlalu berlebihan, ya? Cukup, Ye Wenjie. Ini adalah penyesalan terbesarku seumur hidup. Saat itu aku menikah denganmu. Sebuah mobil mewah disewa. Lalu 100 mobil? Sewa 1 curline. Mungkin harus kirim 2 bulan pesan antar. Kenapa kamu malah mau kirim pesan antar selama 200 tahun? Tidak tahu. Di rumah, menjalankan 100 mobil mewah sampai restoran di Paris. 5 menit lagi. Bukankah kau yang sakit kepala? Tuan Ye, sebenarnya kau tidak perlu peduli dengan mereka. Aku juga tidak ingat apa mobil di rumah. Kau bisa lihat-lihat saja di pameran mobil. Gila, gila, orang ini otaknya pasti sudah dipukul keledai. Meiji jangan marah ya. Tenang, kita makan saja. Jangan peduli dia. Ada banyak mobil mewah di luar. Ayo, ayo, kita foto-foto. Ayo, ayo. Mobil-mobil ini. Benarkah orang ini yang memanggil mereka? Festival Malam Pasar Malam di ibu kota mengadakan kontes pemilihan kecantikan. Putri kerajaan yang cantik, putri kerajaan Maple Leaf, putri keluarga Morgan dan deretan sosialita terkenal dunia ikut serta. Mengakibatkan ratusan mobil mewah melintas ke Jinhai. Sangat mengagumkan. Saya sampai takut. Saya sudah bilang kan. Orang yang cuma kirim makanan antar jemput. Paling banyak hanya bisa disebut 100 sepeda motor listrik. Bagaimana mungkin dia bisa menyebut 100 mobil mewah? Menurutku sih, ini juga adalah berita yang sudah diketahui sebelumnya. Lalu berpura-pura menelepon. Aku bilang, kamu ini sampah. Memang benar-benar punya niat buruk. Bicaralah lebih sopan kepada Tuan Ye. Kamu berani menyiramku. Percaya atau tidak, aku akan memblokirmu. Kamu bahkan tidak pantas untuk aku blokir. Shen Jiai, cepat minta maaf pada KMR. Barusan kalian yang duluan tidak menghormati Tuan Ye. Kalau harus minta maaf, kalian yang harus minta maaf. Kamu hanyalah seorang pendatang baru yang debutnya belum sampai setengah tahun saja. Aku beritahu kamu. Meski kamu dapat penghargaan Taurus emas, so what? Kami kapan saja bisa menggali aibmu. Menghancurkanmu. Kalau begitu,
Silakan gali lebih dalam saja. Kamu belum tahu kan? Restoran Paris ini adalah bagian dari jaringan nasional grup Jingye. Aku akan panggil manajer mereka sekarang juga. Supaya kamu tahu apa itu koneksi. Oh, kalau begitu, cepat panggil dia datang. Aku ingin lihat siapa yang sebenarnya yang keluar. Tuan Ye, bagaimana kalau kita pulang saja dulu? Tak apa-apa. Hanya seorang manajer restoran di Paris. Aku belum menganggapnya serius. Aku adalah manajer restoran Paris yang terhormat. Siapa yang berani meremehkanku? Manajer Ju. Itu anak muda ini. Mengacau di restoran Paris. Segera usir dia keluar. Anak muda, kamu tahu standar restoran Paris seperti apa? Di sini juga tempat kamu bikin masalah. Di sini hanya sebuah restoran waralaba yang lumayan saja. Anak sombong, panggil orang. Usir dia keluar dari sini. Tunggu dulu. Buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Ini. Ini adalah kartu keanggotaan tertinggi di restoran Paris. Kartu keanggotaan Black Gold. Datang, keluarkan mereka semua dari sini. Manajer Ju, dengarkan aku. Dia hanyalah seorang pecundang. Bagaimana mungkin ada anggota dengan level tertinggi? Bisa jadi kartu keanggota ini palsu? Tak heran jika Huang Fei Ratu Langit, memberitahu aku bahwa hari ini ada tamu istimewa yang akan datang, agar aku menyambutnya dengan baik. Kembali lagi dengan Huang Fei. Tidak mungkin, manajer Ju. Dia hanya pengantar makanan saja. Aku mengenali kartu, bukan orang. Seperti kalian ini, orang yang keluar dengan kupon diskon untuk berbelanja. Bahkan tidak layak untuk menyarungkan sepatu pria ini. Bukan, dengarkan aku ya. Manajer Ju, jangan dengar aku. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Apa kabar? Ye Wenzhen. Kau benar-benar terlihat gagah hari ini, tapi aku tetap meremehkanmu. Selain mengandalkan wanita, apalagi yang bisa kau lakukan? Bisakah kau bangkit sekalipun dengan usahamu sendiri? Aku terhadapmu. Semakin hari semakin kecewa. Nona Xia, aku rasa kau sudah lupa. Bahwa antara kita berdua sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Kamu, Shishi, jangan peduli dengan sampah seperti ini, kita pergi. Tuan, kami memiliki ruang khusus untuk anggota Black Gold. Silakan, ini tempatnya. Tidak perlu, di sini saja sudah cukup. Baik, Tuan. Saya akan segera menyiapkan makanan untuk Anda. Silakan dulu. Silakan duduk. Apa maksudmu ini? Wenjie, hari ini kamu menghabiskan cukup banyak untukku ya. Membuat suasana romantis, aku sangat tersentuh. Tapi aku suka orang ini, yaitu kamu. Bukan yang lain. Ini tolong terima saja. Bahkan kamu juga tidak mempercayai aku ya. Aku tidak mempercayaimu. Tapi aku juga tidak suka menghabiskan uang pria. Menarik. Makan saja. Shishi. Jangan marah lagi untuk orang yang tidak berguna itu. Aku dengar, sutradara terkenal Wang Jiawei sedang mencari pemeran utama wanita untuk drama barunya. Sutradara Wang adalah orang yang mempunyai pendapatan box office miliaran. Ya, benar dia. Aku dengar, pendukung di balik dia adalah Departemen Investasi Grup Tianyu. Drama ini pasti akan sukses. Ternyata begitu. Aku bilang begitu. Bagaimana dia bisa setiap drama mengangkat seorang pendatang baru? Shishi. Kesempatan kali ini kita harus benar-benar memanfaatkannya. Pasti akan langsung terkenal. Aku selalu ingin bekerja sama dengan sutradara Wang, tapi tidak ada kesempatan. Shishi, tenang, aku sudah mengatur pertemuanmu dengan sutradara Wang. Besok kita bertemu di kedai teh Longhu. Kedai teh Longhu. Aku dengar tehnya di sana. Lebih mahal dari emas. Satu teko biasa saja harganya belasan ribu. Mas Kun masih lebih baik pada kita. Shishi, tidak seperti si sampah itu di dalam. Shishi, kali ini sutradara Wang mengajakmu minum teh sendiri. Kamu harus benar-benar memanfaatkan kesempatan ini. Kali ini aku pasti bisa memanfaatkan kesempatan. Bintang papan atas. KI, beberapa eksekutif di bawah bos tua ini sedang menunggu di ruang tertutup untukmu. Baik, ikuti saya. Kepada Tuan Ye, silakan ke sini. Di sini adalah kedai teh terbaik di daerah kami. Bahkan Xia Shishi dan yang lainnya juga minum teh di sini. Apa? Dia juga di sini. Minum teh.
Direktur Wang, meskipun aku gagal mendapatkan penghargaan Taurus Emas terakhir kali, namun popularitasku dalam beberapa tahun terakhir terus meningkat. Aku akan segera masuk ke daftar bintang papan atas. Jadi, drama barumu. Aku bisa membantumu mendapatkan banyak perhatian. Kerjasama kita bisa saling menguntungkan. Idola yang sedang naik daun. Aku tahu. Banyak banget jumlahnya. Direktur Wang, aku pasti akan berusaha keras. Aduh, di dunia ini. Kamu lagi bilang siapa yang tidak berusaha? Aktorismemu masih perlu ditingkatkan. Jadi bekerja sama denganmu. Tergantung apakah kamu bisa bekerja dengan baik. Gadis Shishi ini tangannya masih sangat muda. Sutradara Wang, kerja sama pertama kali. Aku bisa tanpa bayaran. Aku tidak sedang membicarakan soal bayaran. Kalau begitu maksudmu. Dunia hiburan, kan? Kamu tahulah. Sutradara Wang, jangan begitu. Saya ini aktor berbakat. Bintang dengan pengaruh besar. Mana ada pengaruhnya? Sutradara Wang, lepaskan saya. Semakin kamu berontak, saya semakin bersemangat. Dunia hiburan, kan? Kamu harus melewati ini semua. Jangan pura-pura lagi. Direktur Wang, lepaskan aku, lepaskan aku. Berhenti, lepaskan dia. Berhenti, lepaskan dia. Kamu si bocah pengecut. Mau merusak urusanku. Ye Wenjie, kamu kenapa di sini? Kalian berdua. Jangan bilang ini jebakan dewa ya. Sejujurnya aku mau bilang. Aku berkecimpung di dunia hiburan. Belum pernah lihat ombak besar apapun. Industri ini memang benar-benar kacau. Bro, kamu main di jalanan mana? Dia temanku. Pengantar makanan. Kamu seorang bintang besar. Bergaul dengan pengantar makanan. Dia jangan-jangan bosmu? Ye Wenjie, kamu cepat pergi. Kalau tidak, ini akan menghancurkan masa depanku. Xia Shishi, aku peringatkan kamu. Kalau kamu tidak mengusir pria ini, aku akan memboikotmu. Menurutku yang harus diboikot justru kamu. Baik. Aku akan langsung menelpon Presiden Tianyu sekarang. Sutradara Wang itu bermasalah dengan pikirannya. Jangan pedulikan dia. CEO Tianyu. Aku sangat menginginkannya. Kamu juga kenal dia? Percaya tidak? Asalkan aku menggerakkan jari. Dia bisa berlutut dan merunduk. Jangan bohong padaku. Seperti orang rendah di masyarakat seperti kamu. Presiden Grup Tianyu. Adalah orang yang kau impikan tapi tak terjangkau. Ye Wenjie, cepat minta maaf pada Sutradara Wang. Kalau tidak, ini benar-benar akan merusakku. Sutradara kecil yang remeh-temeh juga layak. Lebih banyak bicara hanya membuang waktu. Tunggu sampai Presiden Li datang. Kau si pecundang, tutup mulut saja. Presiden Li. Kalau aku ingat dengan benar, Presiden Grup Tianyu. Bernama Shen. Kamu adalah wakil Presiden Grup Tianyu, kan? Benar. Ini adalah wakil Presiden Grup Tianyu. Li Jiahui. Kalimatnya bisa membuat seorang selebriti jadi sangat terkenal. Sekali kata juga bisa membuatmu gagal total. Ternyata kamu Xia Shishi. Kenapa kamu sampai menyinggung sutradara Wang kami? Keduanya berbicara sembrono. Mengatakan aku harus keluar dari dunia hiburan. Bahkan harus merangkak, berlutut, dan sujud di hadapannya. Bahasanya cukup berani juga ya. Aku lihat kalian tidak mau campur dunia hiburan lagi, kan? Tuan Li, semua ini kesalahpahaman. Oh, kesalahpahaman. Barusan, kamu ini kekasih pengantarmu. Bukan begitu yang kamu katakan, kan? Bukankah kamu bilang, kamu kenal dengan Presiden Grup Tianyu? Hanya seorang wakil presiden saja. Dia juga layak. Shen Tianlong, datanglah ke ruang VIP nomor 888. Wah, sampai berlagak ya. Kau pikir kau ini keluarga Ye dari Shangjing? Bisa seenaknya memanggil bos Shen kami. Ye Wenjie, diamlah. Kalau kau begini, kau benar-benar akan merusakku. Saya mau bilang saya memang dari keluarga Ye di Beijing. Ye Wenjie, kamu memang sengaja datang untuk balas dendam padaku, kan? Sutradara Wang, Bos Li. Peristiwa hari ini tidak ada hubungannya dengan saya. Saya pergi dulu. Sialan, bebek yang sudah matang malah terbang lagi. Nak, aku belum selesai denganmu. Berani sekali kalian.
Aku lihat kalian sepertinya tidak ingin lagi berkecimpung di dunia ini. Kepala Chen, kenapa kamu datang? Kepala Chen, aku bilang kamu. Ini pengantar makanan ini. Baru saja mengaku dengan namamu untuk menipu di sini. Aku sedang bersiap memberi pelajaran padanya untukmu. Kepala Chen, aku akan segera panggil petugas keamanan. Keluarkan orang ini. Agar tidak mengganggu meditasi MU. Tianlong, ini orang bawahan yang kau ajarkan. Dia benar-benar kenal dengan pasien. Ini sudah berakhir, ini benar-benar berakhir. Sekarang semuanya berakhir. Aku sudah berinvestasi selama bertahun-tahun. Semuanya benar-benar selesai. Tianlong, kamu putuskan sendiri saja. Ini Ye Xiao. Kalian berdua tidak tahu diri. Berani melawan Ye Xiao. Li Jiahui. Mulai sekarang diboikot di lingkungan ini. Wang Jiawei. Berani menerima suap di belakang saya. Bahkan artis wanita yang ikut peraturan bawah meja. Jangan kira aku tidak tahu. Siap-siap masuk penjara saja. Bos Shen, aku salah. Bos Shen, aku tidak bersalah. Tidak bersalah, semua ini semua. Semua hanya tipu muslihat pondok. Semua ini dilakukan olehnya. Saya tidak bersalah. Kepala Shen, berikan saya kesempatan. Yang Master Yi, kamu, yang Master Yi. Aku sudah mengikuti kamu bertahun-tahun. Berapa banyak hal yang aku lakukan untukmu? Kalian berdua sedang cakar-cakaran. Jangan kotori telinga Yang Xiao. Yang Xiao, Tuan Chen. Berikan aku kesempatan, aku salah. Yang Xiao. Aku salah? Tolong anggap aku seperti angin. Lepaskan aku saja. Orang datang. Dua orang ini dibawa ke ruang penegakan hukum. Bos Shen, Tuan Ye. Tuan Ye, Tuan Ye. Tuan Ye, saya rela memotong gaji saya selama 3 tahun, untuk menebus kesalahan saya. Tidak perlu. Nanti kalau menggunakan orang, harus lebih banyak menilai dan meneliti. Ini adalah Ye Xiao. Benar, daftar orang baru unggulan grup Tianyu. Sudah terputus. Kami berencana mengadakan kompetisi menyanyi, untuk menambah bakat baru. Tapi saat ini masih kurang 1 juri, yang berpengaruh besar. Lihat di sini, juri pun sudah cukup. Apalagi harus tampil di depan umum. Program kita kali ini, semuanya memakai topeng saat menilai. Menarik, jadi bagaimana rencanamu? Ya. Ada hal lain? Tidak ada, tidak ada. Kalau begitu saya pamit dulu. Shishi. Lihat, Pak Li mengalami kecelakaan. 2 berita besar hari ini mendominasi dunia hiburan. Wakil Presiden Grup Tianyu, Li Jiahui karena penggelapan dana publik, dengan jumlah besar, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Sutradara terkenal Wang Jiawei dengan pendapatan box office ratusan miliar, terlibat dalam transaksi kekuasaan dan seks, diperkuat oleh bukti dari banyak artis wanita. Sudah ditetapkan kasusnya oleh pengadilan. Aku hampir saja berhasil bekerja sama dengan sutradara Wang Jiawei, tapi diganggu oleh sampah Ye Wenjie. Sampah itu seperti perban anjing. Tak bisa dilepaskan. Tapi untungnya, aku belum terjebak dalam kapal bajak laut sutradara mesum itu. Kalau tidak, kali ini terungkap. Aku juga mungkin akan terkena dampaknya. Tapi Shishi, jangan berkecil hati. Aku baru saja mendapat berita bahwa Tianyu Group menyiapkan sebuah acara variety show berjudul Suara Hebat Daxia. Kalau bisa mendapatkan juara pertama, bisa mendapatkan seluruh sumber daya grup Tianyu untuk melatih dan menciptakan bintang top. Kali ini aku pasti akan mencapai puncak dan meraih juara. Aku memiliki kepercayaan penuh padamu. Mencapai puncak dan meraih juara, melebihi Huang VR. 1 langkah demi 1 langkah. Aku masih jauh tertinggal dari KVR. Dia bagaimana bisa tahu hari ini akan merekam pertandingan? Pasti ada beberapa penggemar yang membocorkan informasi. Mereka ingin mengganggu rencanamu lagi. Ye Wenjie, kenapa kamu datang lagi? Apakah kamu masih ingin membalas dendam padaku? Sampai kapan? Membalas dendammu. Kamu terlalu berlebihan berpikir. Anjing baik tidak menghalangi jalan. Hari ini aku di samping Shishi. Kau jangan mau merusak hal baiknya. Kalau aku pergi, aku tidak bisa lagi merekam acara ini. Kenapa? Juri tidak makan pesan antarmu. Mereka jadi tidak punya tenaga untuk memberi penilaian. Kenapa Shishi tidak masuk? Kakak Kun, kami sudah menunggu kamu lama sekali. Ayo kita masuk bersama. Ayo. Bukankah itu? Kakak Kun, Shishi tadi lapar, jadi memesan makanan. Dia terus minta tanda tangan dan tidak mau lepas. Iya. Kamu itu yang antar pesan, kan? Siapa yang mau tanda tanganmu? Asal kalian jangan berlutut sebentar lagi. Memohon padaku sudah cukup. Jangan buat seolah-olah kamu adalah juri utama. Boleh tidak? Benar atau tidak? Nanti kalau Shen Tianlong datang, baru tahu jawabannya. Dia berani memanggil langsung nama Bos Shen. Ye Wenjie, jangan pakai cara itu. Kamu juga bilang begitu kemarin. Bos Li dari Tianyu sama sekali tidak mengenalnya. Kalau kamu nggak pamer, kamu mati ya? Iya juga. Dengar-dengar juri kali ini adalah seseorang yang 1 tendangan bisa membuat seluruh dunia hiburan gemetar. Tidak mungkin dia terlihat seperti orang kampung. Cai Kun, dengan muka seperti itu, kamu pasti jadi yang terakhir dalam kompetisi ini. Kupikir kamu sudah kecanduan pamer, ya? Sudahlah, aku tidak mau ribet denganmu. Aku takut perutku sakit karena tertawa. Tidak bisa ikut kompetisi. Baiklah, ayo kita masuk cepat.
Pertandingan itu penting. Kalau sudah siap, juri pasti datang. Kalau nanti aku melepas topeng saat kompetisi. Aku penasaran, mereka akan bereaksi seperti apa. Tuan kecil. Tidak menyangka Anda datang begitu cepat. VR juga menjadi juri kali ini. Kalau tidak ada apa-apa, saya biasanya datang lebih awal untuk melihat-lihat. Ye Xiao, ayo kita masuk, ya. Lomba suara bagus Daxia kali ini diselenggarakan oleh grup Tianyu. Dengan mengundang 3 senior berpengaruh di industri. Sebagai tamu kehormatan dalam acara megah ini. Sekarang, mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah ketiga juri yang masuk. Mekanisme kompetisi kali ini adalah, jika ada tamu yang bisa membuat juri terkesan, maka juri tersebut akan langsung melepas topengnya. Untuk menandatangani kontrak dengan tamu tersebut. Baik, sekarang mari kita undang peserta pertama, Cai Wang. Silakan Cai Kun naik ke atas panggung. Halo semua, saya Cai Kun, sudah debut selama 2,5 tahun. Saya bisa menyanyi, menari, rap, dan bermain basket. Music. Penampilan menyanyi dan menari yang sangat luar biasa. Cai Kun. Mau tanya, ada yang ingin disampaikan kepada para juri di sini? Hari ini aku sangat senang bisa datang ke Daxia Vice. Semoga tarianku bisa menyentuh hati para juri. Aku hanya punya 12 kata. Seperti duduk di atas jarum, seperti duri menusuk punggung, seperti tersangkut di tenggorokan. Tidak mungkin, bahkan lagu hit Brolian pun tidak lolos. Ya ampun, aku jadi tidak berani naik panggung. Tidak tahu di mana kesalahan tarianku. Mohon senior beri petunjuk. Kamu tidak hanya tidak pandai menyanyi dan menari, bola basketmu juga tidak bagus. Dan kamu khusus memburu artis wanita yang baru debut. Mengandalkan gosip dengan artis wanita untuk naik daun. Tidak bermoral dan tidak berbakat. Aku tidak terima ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan tari. Belajar seni harus mulai dari budi pekerti. Kamu tidak berbakat dan tidak bermoral, tidak pantas tampil di panggung. Bawa dia turun, keluarkan dari ruangan. Mau apa? Lepaskan aku, lepaskan aku. Semua jangan panik, kami mempromosikan artis. Tentu akan memperhatikan gaya hidup dan perilaku artis. Yang berperilaku baik tentu akan diperlakukan istimewa. Untung kamu sudah cerai dengan orang tak berguna itu. Kalau dia datang membuat keributan, takutnya kamu juga. Jangan bicara lagi. Mungkin ketiga juri ingin menguji aku. Ya, kamu benar. Kamu pasti bisa bertahan di tekanan dan meraih juara. Tenang saja, aku yakin diri sepenuhnya. Nah, tadi itu, hanya terjadi sedikit insiden. Sekarang pertandingan dilanjutkan. Silakan peserta berikutnya, Xia Shishi. Selamat datang. Tenang saja, apapun hasilnya. Aku akan mendukungmu. Xia Shishi, kau telah melalui perjalanan dari trainee. Hanya ingin menjadi bintang utama. Kali ini harus benar-benar memanfaatkan kesempatan. Ini bukan dulu lagi. Shishi. Apakah kau benar-benar ingin menjadi bintang besar? Iya. Ini adalah mimpiku seumur hidup. Shishi. Apakah kau benar-benar ingin menjadi bintang besar? Ya. Ini adalah impian seumur hidupku. Untuk impian ini, aku bisa mengorbankan segalanya. Shishi, kamu tenang. Apapun yang terjadi, aku pasti akan mendukungmu sepenuh hati. Terima kasih, Wenjie. Atur saja. Aku sudah tanda tangan dengan Xia Shishi. Wenjie, aku sudah tekan kontrak dengan agensi di bawah Tianyu Group. Sudah resmi, benar-benar. Mulai hari ini, aku resmi menjadi artis yang debut. Aku sudah tahu usahamu tidak akan sia-sia. Hari ini aku sangat senang sekali. Ayo aku antar ke restoran. Baik, ayo kita pergi.
Suara nyanyian Shishi. Benar-benar seperti suara surga. Shishi, ada yang ingin kamu katakan kepada juri? Aku berjalan dari trainnya satu langkah demi satu langkah. Tak peduli seberapa berat perjalanan itu, aku tetap gigih bertahan. Tidak peduli bagaimana hasilnya kali ini, aku siap menerimanya. Terima kasih kepada 3 juri, terima kasih. Sudahlah, aku tidak mau main permainan ini lagi. Huang Fei-er. Ya ampun, juri ternyata adalah diva Huang Fei-er. Bahkan Ratu Langit tidak bisa duduk sebagai ketua. Orang di tengah itu, takutnya dia adalah orang nomor 1 di dunia hiburan Daxia ini. Menjadi. Setelah Ratu Langit memilih Shishi, masa depannya tak terbatas. Xia Shishi, aku sangat mengapresiasi pengalamanmu. Bergabunglah dengan pasukanku. Akan kuciptakanmu menjadi Ratu Langit. Terima kasih, Kak Fei-er. Aku pasti akan belajar dengan baik darimu. Sekarang harus benar-benar mengandalkan Xia Shishi. Bersama sang ratu pasti bisa terbang tinggi. Xia Shishi pasti akan tambah penggemar. Selamat, Shishi. Jika mendapat restu sang ratu, pasti bisa jadi juara. Tuan Ye, saya lihat Anda ingin melepas masker dan berbuat sesuka hati. Karena saat ini Anda belum cocok untuk mengungkapkan identitas. Saya tidak bisa menahan diri. Anda benar. Seleksi Tuan Ye kali ini sudah selesai. Tuan memerintahkan Anda untuk memilih sebuah villa di Yunding Property sebagai rumah pengantin Anda. Kalau nanti saya ada waktu, saya akan pergi melihatnya. Halo semuanya, saya Chen Qisiang, penanggung jawab bisnis dari grup Tianyu. Senang bisa mengikuti Dacia Good Voice dan meraih peringkat. Perusahaan akan memberikan penghargaan terkait. Wah, bagus sekali. Ada hadiah juga ya. Hadiah utama adalah kontrak menjadi juru bicara grup besar, yaitu Kloto Property dan Wanzai Group. Dan mobil Audi. Memilih sesuai urutan peringkat kompetisi. Ketiga perusahaan ini semuanya perusahaan besar bernilai miliaran. Bayaran endorsement pasti tidak sedikit, kan? Ya, bayaran endorsement terendah adalah 8 juta. Nona Xia, kamu peringkat pertama. Silakan pilih dulu. Kalau saya pilih mobil Audi. Mobil mewah dengan wanita cantik. Dan biaya endorse dia pasti yang tertinggi. Saya pilih properti genting. Kalau saya pilih mobil Audi. Kalau saya pilih grup Wangzai. Kalau begitu, kalian semua sudah memilih. Ini kontraknya, kalian tanda tangani dulu. Biaya endorse grup Wangzai 8 juta. Ini sudah setara dengan total penghasilanku setahun lalu. Bayaran iklan mobil Audi adalah 10 juta. Benar-benar angka yang besar ya. Properti Yunding 30 juta. Wow, 30 juta. Shishi, keberuntunganmu benar-benar luar biasa. Karena semuanya sudah yakin. Kalau begitu, mari kita tanda tangani kontraknya dulu. Nanti pergi ke perusahaan terkait untuk bertemu dengan penanggung jawab di sana. Halo, Nona Xia. Halo, halo. Saya adalah direktur penjualan dari Yunding Real Estate. Nama saya Chen Kai. Mulai sekarang, urusan endorsement terkait akan saya yang tangani. Ini adalah agen saya, Ju Qianmei. Halo, cantik. Halo. Saya akan memperkenalkan dulu properti kita. Pas banget. Saya memang ingin melihat Jinghai sejak dulu. Properti paling mewah. Properti di sini ini adalah proyek dari keluarga Xie kami di ibu kota, yang merupakan kompleks perumahan paling mewah di Jinghai. Villa terkecil di sini memiliki luas 480 meter persegi, dengan harga jual 68 juta. Benar, menurut penghasilanku, butuh 100 tahun tanpa makan dan minum agar bisa membelinya. Jangan takut, sekarang ikut saja dengan Kakak Fei-er. Saya akan segera membelinya. Dan ini adalah villa terbaik di sini. Itu adalah Villa Royal nomor 1. Rumah seluas 2.000 meter persegi, ditambah taman seluas 3.000 meter persegi, dengan harga 300 juta yuan, dan harus punya status cukup tinggi untuk membelinya. 300 juta yuan itu rumah mewah sebesar apa? Ya, mau tidak? Kita pergi lihat. Baik. Iklan kita nanti di sana syuting. Ayo. Benar-benar sepadan. Dekorasi mewah. Properti kelas atas. Percayalah. Ye Wenjie, kamu benar-benar musuh bebuyutanku. Kenapa kemanapun aku pergi selalu ketemu kamu? Kamu memang susah hilang ya? Kalian kok di sini? Seharusnya aku yang tanya kamu. Kalian kenal? Hirang memang kenal. Ye Wenjie, kamu pasti lagi antar makanan lagi. Antarnya sampai ke komplek Yunding. Apa? Antar makanan. Dia nggak bilang sama kamu?
Dia itu pengantar makanan. Dia bilang mau beli rumah. Sungguh menyebalkan, ternyata orang miskin mati juga. Datang ke sini untuk melihat dunia. Kamu benar-benar memandang rendah orang. Ah, Huai. Biasanya hanya kelas menengah perusahaan. Aku bahkan tidak menganggap mereka. Hari ini benar-benar sial besar. Xiao Li. Perhatikan penampilanmu. Ini adalah properti mewah. Yang terhormat, Pak pengantar makanan. Pintu masuk di sana. Silakan pergi sendiri. Saya tidak bisa melayani. Dengan gaji beberapa ribu yuan. Berani datang ke Yunding untuk melihat villa. Kamu benar-benar tidak tahu beratnya langit dan bumi. Nampaknya juara The Great Summer Song Contest. Memang seharusnya bukan kamu yang menang. Apakah karena saat kamu mengantarkan pesanan makanan, kamu memuji juri beberapa kali, jadi Sisi bisa jadi juara? Juara itu diperoleh berdasarkan kemampuan sendiri. Aku sama sekali tidak membutuhkan bantuan siapapun. Karena aku ingat masa lalu, aku beri kamu kesempatan. Tapi malah kamu makin berani. Tuan yang terhormat. Nanti setelah kamu punya cukup uang dan status, datang lagi untuk lihat rumah. Sekarang tolong kamu pergi. Jangan ganggu pekerjaan kami. Kamu pikir aku tidak pantas melihat rumahmu di sini? Jangan berani-berani sombong sama aku. Aku beri jalan keluar. Kamu malah makin berani. Tak disangka bawahan Xie Liuyun. Begitu tidak tahu diri. Masih berani menyebut nama master kami langsung. Dia dulunya hanya pengikut di belakangku. Baik. Aku akan segera menyuruh orang dari keluarga Xie datang membereskanmu. Silakan coba. Tidak akan bisa. Ye Wenjie, aku rasa kamu benar-benar sakit parah. Kepala Chen, jika kamu membutuhkan, aku bisa panggilkan ambulans untuk membawanya pergi. Mungkin dia sedang terjebak dalam semacam peran. Di sini agak tidak normal. Nona Xia, bagaimana kalau begitu? Kita datang lagi lain kali untuk bicara. Aku tadi sudah beritahu pemilik rumah. Sepupu menelpon. Penanggung jawab proyek, Xie Feng Feng akan datang untuk membereskannya. Baiklah, kami akan pergi dulu. Ye Wenjie, aku sarankan kau menjaga dirimu. Jangan sampai kau dipukuli sampai mati. Nak, aku sarankan kau tahu diri. Selagi Tuan Xie belum datang, segera pergi sekarang. Apakah ini properti Xie Liuyun? Bahkan jika dia datang, dia harus panggil aku abang. Terlalu sombong. Jangan sampai kamu menyesal. Siapa yang tidak takut mati buat bikin keributan di properti saya? Bos R. Dialah. Dia mempengaruhi pekerjaan saya dan Nona Xia. Dan dia juga langsung memanggil nama Anda. Laki-laki ini siapa sebenarnya? Sepertinya dia kenal dengan Nona Xia. Tapi dia cuma pengantar makanan yang bau. Hehe, pengantar makanan. Aku akan pergi menemui dia. Bos Xie, kamu harus hati-hati ya. Aku merasa orang itu gila. Di Jinghai aku belum pernah takut siapapun. Nak. Siapa namaku? Kamu belum pantas tahu. Nak. Kamu benar-benar tidak takut mati ya? Bos Xie kami itu menguasai segalanya di Heizidao. Nanti kamu bahkan tidak tahu bagaimana kamu mati. Kamu dari mana tahu kalau kepala keluarga Xie bernama Xie Liuyun? Aku malah ingin tanya kamu. Siapa namamu? Aku, Xie, juga orang penting di Jinghai. Xie Liuyun, Bos Xie, itu kakakku. Ayo. Patahkan kakinya untukku. Lihat dia masih mau pura-pura atau tidak. Tunggu dulu. Mending aku telepon dulu. Biar dia bilang siapa aku sebenarnya. Sekarang mau lapor polisi sudah terlambat. Akhirnya kamu telepon aku juga. Di mana kamu? Aku akan mencarimu. Aku masih di Jinghai. Jangan bahas itu dulu. Hari ini aku datang ke proyek rumahmu di Jinghai untuk beli rumah. Sepupumu bilang mau patahkan kakiku. Apa? Jie, suruh dia angkat telepon. Sepupumu suruh kamu angkat telepon. Zhong Xie pasti tidak akan mengangkat telepon orang gila sepertimu. Tidak mau dipukul. Kalau begitu cari alasan yang lebih baik. Rumah. Telepon pemilik rumah. Bro. Xie Feng Feng, kamu sudah merasa percaya diri, ya? Bahkan kakak saya sendiri berani menyentuhnya. Apa yang Anda katakan? Bukankah kamu mau mematahkan kakinya? Ah. Orang itu benar-benar saudaramu. Bukankah dia pengantar makanan? Pengantar makanan. Ye Wenjie pergi ke Beijing. Satu-satunya pewaris keluarga Ye.
10 keluarga Xie digabungkan. Tidak sebanding dengan 1/10 keluarga Ye. Kamu dengar baik-baik. Kalau kamu tidak bisa menangani hal ini dengan baik, hukum keluarga yang akan berlaku. Baik. Ah, kamu. Semuanya pergi dari sini. Yang Master Ye, semua ini salahku. Aku terlalu percaya pada kebohongan orang kecil. Bapak Xie. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Pergi. Kamu bukan bilang mau mematahkan kakiku? Tidak, 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 tidak. Atas nama saya pribadi, saya berikan ini untuk Anda. Ayo. Patahkan kaki Chen Kai untuk saya. Jangan-jangan. Bos Xie, tolong ampun. Itu baru benar. Shishi. Setelah pengalaman di The Voice of Daxia sebelumnya, saya merasa, kami para artis, tidak boleh lagi dikendalikan oleh modal. Lalu, kamu mau melakukan apa? Belakangan ini saya jadi duta merek Zubao. Suku bunga tahunan mencapai 20%. Asalkan kita punya modal sendiri. Tidak perlu lagi melihat wajah mereka. Kun Xiao, investasi Zubao ini bagus banget ya. Kami juga memilih Shishi. Apakah investasi dan pengelolaan keuangan ini bisa dipercaya? Bukan, Shishi. Kalau aku yang jadi juru bicara, kamu masih nggak percaya? Justru karena kamu yang jadi juru bicara. Itulah kenapa nggak bisa dipercaya. Karena kamu yang menjadi juru bicara. Makanya aku nggak berani percaya. Ini rumah Shishi. Kalian semua sudah bercerai. Cepat keluar dari sini. Kalau bukan karena 3 tahun jadi suami istri dulu. Aku nggak mau datang. Kamu si sampah. Kenapa harus meragukan Dian Xiao? Artis bermasalah. Kamu juga berani percaya platform yang dia wakili. Kata-kata juri waktu itu semuanya fitnah. Benar, pasti ada pihak lawan yang menyuap juri. Sengaja menjebakku. Aku takut juri ini. Tak ada yang mampu menyuapnya. Ye Wenjie, apakah kamu tidak suka melihat orang lain bahagia? Xia Shishi. Zubao itu cuma penipuan. Tingkat pengembalian tahunan setinggi itu, kenapa dia sendiri tidak berinvestasi? Aku cuma sedang agak kekurangan dana akhir-akhir ini. Aku melakukan ini untuk membantu Shishi. Lihatlah, ini adalah perbedaan cara menjadi manusia. Xia Shishi, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Kamu mengincar bunganya. Dia mengincar pokoknya. Dengan status apa kamu memperingatkanku? Anjing menggigit Chang Dongbin. Tidak mengenal niat baik orang. Kun, saya percaya padamu. Saya investasi 5 juta. Sekarang juga saya investasikan. Saya baru saja menjadi juru bicara properti Yunding. Saya investasi 30 juta. Tapi dana ini belum masuk rekening. Dalam beberapa hari uangnya sudah masuk. Aku akan mendukungmu. Sekian saja. Jaga dirimu baik-baik. Orang yang bahkan tidak bisa mengelola keuangan. Pengantar makanan yang bau. Apalagi soal platform investasi. Sekelas Zuobao yang canggih itu. Kamu percaya atau tidak? Aku bisa membuat platform ini runtuh dalam sekejap. Lucu banget. Zubao segera akan go public. Setelah go public, bahkan bisa sejajar dengan keluarga Ye di Beijing. Sejajar dengan keluarga Ye. Sungguh penuh percaya diri. Asapnya sampai ke saya. Hill. Segera cari bukti kejahatan Zubao. Dalam waktu 10 menit. Buat platform ini tutup. Kamu bercanda, kan? Apakah kamu tahu? Kekuatan di balik Zubao, itu adalah 4 keluarga besar Jinghai. Malam ini mereka akan dihancurkan. Kamu semakin tidak masuk akal. Dasar pengantar makanan yang bau. Masih bermimpi agar 4 keluarga besar Jinghai hancur. Kamu bercanda. Aduh. Kamu sebaiknya masuk ke dunia hiburan jadi aktor. Aktorinya cukup bagus. Ye Wenjie. Kamu lagi mau apa lagi? Uangku sendiri. Aku mau invest di mana saja sesuai keinginan. Baik. Kuduga aku terlalu cerdas sendiri. Xia Shishi, kamu ingat itu. Ini adalah terakhir kalinya aku membantumu. Jangan menyesal nanti. Kang, aku minta maaf. Suamiku dulu lagi sakit. Tak apa-apa. Ingat, beberapa hari lagi tinggalin uang di Zuanbao saja. Kang, kita punya bunga itu. Kapan bisa diselesaikan? Bisa diselesaikan kapan saja. Kushao, ini apa yang terjadi? Di mana uangku? Apakah uang itu bisa dikembalikan? Maaf, saya pergi dulu. Ada urusan, saya pergi dulu. Kushao. Apakah benar itu Ye Wenjie?
Ada yang melompat dari gedung kantor baru grup Tianyu. Baik, saya segera ke sana. Cepat turunlah, kita cari cara lain. Bao Sanhu, yang sudah kita sepakati dulu. Selesaikan pembayaran sebelum tahun baru. Tahun ini sudah lewat. Hari ini kamu harus berikan uang itu padaku. Kalau tidak, aku akan lompat dari sini. Turun saja. Aku sudah bilang berkali-kali. Tunggu sebentar lagi. Tianyu Group belum bayar sisa pembayaran kepadaku. Apa yang harus aku berikan padamu untuk menikah? Bao Eryu. Jangan mempermainkanku. Ini adalah uang penyelamat hidupku, perempuan. Hari ini kamu harus memberikannya padaku. Kamu pikir aku Bao Eryu gampang ditakuti? Mau mati, kan? Kalau berani, lompatlah. Kamu lompat saja. Aku akan beri pinjaman untuk bayar sisa hutangmu. Aku akan siapkan peti jenazahmu secara gratis. Lompat, cepat lompat. Bao Erhu, jangan paksa aku. Kamu harus beri aku uang hari ini. Aku sudah bilang 100 kali, tetap ini juga. Tiandu Group belum bayar sisa pembayaran padaku. Bao Erhu. Aku tidak mau hidup lagi. Kalau aku lompat dari sini, kalian tidak akan merasa lega. Tunggu, jangan lompat. Jangan terburu-buru. Uang sudah aku kirimkan orang untuk mengantarkannya ke kalian. Percayalah padaku. Selain itu, uang pengobatan putrimu. Kamu turun dulu. Aku tidak percaya. Kamu pasti adalah Bao Erhu. Mereka datang menipu aku. Hari ini, aku harus lihat uangnya. Kalau tidak, aku tidak bisa mati. Bantu si miskin. Kamu mau cari mati, ya? Tak ada yang cegah kamu. Lompat cepat. Pakai Tiger, pakai 2 Tiger. Kelompok Tianyu sudah membayar sisa uang sebelum tahun baru. Kalau kamu tidak bayar para pekerja buruh, apakah anak baikmu sudah diberi makan anjing? Dari mana asalnya omong kosong macam itu? Kalau kau berani bohong lagi, aku suruh kakak aku hapus kamu. Ini adalah grup Tianyu. Bukti pembayaran untuk kalian. Kau pakai kertas rusak ini buat apa? Takut siapa? Aku sudah bilang. Uang tidak ada di tanganku. Kalau begitu, aku pakai apa buat bayar mereka? Ini paket Erhu kedua. Pasti ingin kabur dengan uang. Tangkap dia. Hari ini harus buat dia serahkan uang ke kita. Berhenti. Kalian mau memberontak? Berani sentuh aku sedikit saja. Kalian gak akan dapat sepeser pun. Yang memberontak adalah kamu. Kepala Huang, kau bisa datang? Bao Erhu. Mulai hari ini, semua kerja sama kamu dengan grup Tianyu dibatalkan semua. Kemas barangmu dan pergi dari sini. Aduh, Huang Song. Yang di luar itu semua rumor. Itu semua bohong. Kamu mengambil sisa pembayaran dari Tianyu Group, investasi di Zubao dan perjudian. Hasilnya, menghabiskan uang keras para buruh. Saya tidak melakukannya. Saya memang tidak melakukannya. Buktinya sudah diserahkan. Kamu siap-siap saja masuk penjara. Minimal 30 tahun. Pak Huang, Anda tidak bisa sekejam itu. Kamu pakai uang tabungan nyawa istriku. Untuk berjudi. Aku akan pukul mati kamu. Uang selamatkan nyawa perempuan aku hilang. Aku hidup ini buat apa lagi? Saat aku meninggal, aku mau bikin kamu bos serakah. Jadi kambing hitam. Tolong selamatkan aku. Kalau kamu lompat ke sana untuk pengobatan, aku ini uangnya. Ini untuk kita, ya? Bos, Anda benar-benar orang baik. Terima kasih, terima kasih. Jangan bertindak gegabah ke depannya. Ingat, hidup itu lebih penting daripada apapun. Ayo kita pergi. Sewa mobil ini benar-benar merugikan orang. Fei Er, kamu cek lagi. Apakah di Jinghai masih ada platform serupa? Segera tutup semua. Ini Ye Xiao. Malam ini grup mengadakan jamuan amal di Jinghai. Kalau tidak, kamu ikut saja. Tidak mau pergi. Aku sangat lelah. Aku dengar. Shen Jiayi juga akan pergi. Tuan Ye, kenapa Anda juga di sini? Aku hanya mengantar makanan. Lewat sini sekalian lihat-lihat keramaian. Kalau kamu, bisa temani aku masuk nggak? Mereka bilang di dalam lebih baik 1 lawan 1. Kalau begitu juga oke. Lagi pula aku juga lagi nggak ada kerjaan. Tapi aku rasa kamu bawa sesuatu yang aneh. Kurang sesuatu. Tunggu sebentar ya, saya akan segera hubungi saudara pengantar saya. Tolong hubungi dia.
Halo. Barang yang saya inginkan, segera dikirim ke saya. Tunggu sebentar. Baik, terima kasih. Bagus, kan? Ayo, aku pasangkan untukmu. Bukankah ini Heart of the Ocean? Ini pasti sangat mahal, ya? Tidak apa-apa, tidak mahal kok. Meski palsu, aku tetap suka. Aduh, bukankah ini aktris pemenang penghargaan baru? Nona Shenjiai? Aku penggemar setiamu. Aku sudah nonton semua filmmu. Bos Liu, terima kasih. Nona Shen. Ini adalah pasangan dan samu malam ini? Halo. Kalau cuma orang biasa ini juga pantas berdansa denganmu? Orang datang. Usir dia keluar. Siapa berani menyentuh pacarku? Jangan bercanda denganku. Dia ini orang miskin dan rendah. Bersihkan sepatu ini, aku malah merasa jijik. Lebih baik kau jauh dari orang seperti ini. Orang seperti ini demi uang. Bisa melakukan hal-hal paling hina sekalipun. Aku rasa, yang harus pergi itu kamu, kan? Liu Xiaobin, jangan kira hanya karena kamu menghasilkan sedikit uang kotor, bisa berbuat sesuka hati. Nona Xia Shishi. Aku adalah penggemar setiamu. Aku menonton setiap filmmu. Bos Liu, senang bertemu denganmu. Orang-orang, bawa hadiah yang sudah kupersiapkan. Shishi. Ini hadiah yang khusus kuberikan untukmu. Dari Diva Huang Feizo. Dirancang khusus. Hati laut. Dengar-dengar hati laut ini sangat berharga. Bos Liu benar-benar royal. Hati laut ini memang dirancang oleh Huang Fei Er. Tapi kalungmu ini palsu. Tapi rangkaian ini milikmu. Adalah palsu. Bagaimana kamu bisa masuk? Tuan Ye yang mengundang saya. Apakah kamu punya pendapat? Tidak. Bos Liu, hadiahmu sangat berharga. Shishi tidak bisa menerima. Tidak menerima berarti tidak menghormati. Kamu harus tahu, aku adalah pihak investor untuk drama berikutmu. Kalau begitu, Shishi akan merasa kurang sopan menolaknya. Ayo, aku pasangkan untukmu. Itu baru benar. Di acara sepenting ini hari ini, masih ada yang ngasih kalung palsu. Benar-benar ngerusak suasana. Kamu sampah. Kenapa kamu bilang kalungku palsu? Iya juga, Bos Liu itu kan, bos besar tambang batu bara Jinghai. Bagaimana mungkin membeli kalung palsu? Saya rasa bocah ini cuma cemburu. Karena memang asli. Di sini. Ternyata ada dua. Heart of the Ocean. Bukankah di seluruh dunia cuma ada satu? Tentu saja. Anak itu pasti palsu. Anak muda. Kalungmu yang palsu, kan? Aku, Raja Tambang Batubara. Kekayaan bernilai miliaran. Mana mungkin aku beli kalung palsu? Hanya miliaran. Berani juga ditunjukkan dengan bangga. Ye Wenjie. Kamu lagi buat kekacauan apa lagi? Ini pemberian dari Bos Liu untukku. Bukan urusanmu. Jangan berpikir berlebihan. Aku cuma tidak suka beberapa orang sok pamer. Ini tidak ada hubungannya dengan misia. Kata-kata tanpa bukti. Aku kenal dengan master penilai barang antik, Lu Jinghong. Cukup panggil dia ke lokasi untuk menilai langsung. Langsung tahu mana asli mana palsu. Master penilai barang antik, Lu Jinghong, itulah yang sering mematahkan barang palsu di TV. Dia memang tokoh besar di dunia perhiasan. Emas asli tidak takut dibakar. Halo, Master Lu. Ada penipu di sini, memakai kalung palsu untuk menipu. Cepatlah datang ke sini. Tuan Ye, bukankah Anda bilang kalung yang Anda berikan padaku sangat murah? Tenang saja. Tunggu dan lihat saja. Nak, kalau aku jadi kamu, segera lari saja. Nanti ketika Master Lu datang, dia akan mengungkap kalung palsumu. Hanya dengan itu, harga dirimu akan hancur, dan aku juga akan suruh orang mematahkan kakimu. Kalau kalungmu memang palsu.
Aku hanya butuh satu kakimu saja. Sombong. Tunggu kedatangan Master Lu. Aku lihat kamu bisa tertawa sampai kapan. Kekuatan Ye Wenjie dan Bos Liu sangat besar. Kamu tidak bisa melawannya. Kalau paham, cepat pergi. Miss Wu, apakah kamu khawatir tentangku? Ahli penilai, Lu Jinghong sudah datang. Master Lu akan segera datang. Kamu akan menyesal terlambat. Kalung mana yang ingin Anda nilai? Lama tidak bertemu. Master Lu, aku ingin kau nilai ini. Ini adalah Heart of the Ocean yang kuhadiahkan pada Nona Xia Shishi. Dan kalung yang anak itu berikan kepada Nona Shen Jiai. Baik, saya akan segera melakukan pemeriksaan. Sudah ada kesimpulannya. Menurutmu siapa yang palsu? Itu jelas. Pasti si anak muda tak dikenal itu. Guru Lu, Anda tidak perlu memperhatikan perasaanku. Katanya saja. Kalung yang dipakai Nona Shen Jiai ini. Palsu. Tidak mungkin. Kamu berbohong. Tuan Lu adalah tokoh besar di dunia perhiasan. Siapapun di sini tahu itu. Maksudmu Tuan Lu berbohong? Jelas bahwa kalungmu palsu, kamu menipu. Tidak apa-apa, asalkan Wen Mei yang memberikannya padamu. Kalung palsu pun aku tetap suka. Tidak semudah itu. Bersihkan orang itu, patahkan kakinya. Aku punya satu cara lagi. Bisa membuktikan bahwa kalungku asli. Kamu jangan bilang. Kamu bisa memanggil desainer kalung Huang Fei'er ke tempat kejadian. Anak ini kira dia siapa sih? Ratu Pop Huang Fei'er bukan orang yang bisa dipanggil seenaknya. Sepertinya anak ini benar-benar bodoh. Segera datang ke acara amal. Tidak sesederhana itu. Tinggalkan kakinya. Kalian tidak boleh menyentuhnya. Ayah saya adalah Ratu Pop. Huang Fei'er hadir. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuh Tuan Ye. Benar-benar Ratu Pop Huang Fei'er. Meski pensiun 3 tahun, masih tetap cantik. Dia adalah desainer Heart of the Ocean. Yang asli dan palsu dia paling tahu. Huang Fei'er benar-benar datang. Halo Fei'er. Saya Liu Xiaobin dari tambang batu bara. Jauhkan tangan kotor kamu. Biarkan saya memberitahu semua orang. Heart of the Ocean yang dipakai Xia Shishi adalah palsu. Bukan berarti kamu adalah Ratu Dangdut. Kamu bahkan tidak melihatnya, tapi bilang itu palsu. Apa hakmu? Tidak perlu melihat. Karena ini adalah hadiah dari aku untuk Tuan Ye. Dan tidak pernah dijual kembali. Siapa sebenarnya anak ini? Bahkan Ratu Dangdut pun memberinya kalung. Anak ini jelas punya identitas yang tidak biasa. Iya. Bawa orang, tekan dia dan patahkan kakinya. Baik. Tidak, untuk apa ini? Lakukan saja. Ah. Kalau kamu sih, mata memang benar-benar buta. Nanti di dunia perhiasan tidak ada tempat untukmu. Pergilah. Hei, apa maksudmu? Terlalu terburu-buru. Lain kali pasti akan diperbaiki. Yen Wenjie, berapa banyak rahasia lagi yang kamu simpan? Tuan Ye Xiaogang meminta saya memberitahumu. Majelis pernikahan akan segera dimulai. Apa begitu cepat? Aku masih ingin melanjutkan hidup lajang beberapa hari lagi. Hanya dengan menikah aku bisa mengendalikan bisnis keluarga secara penuh. Baiklah, biarkan ayah mengatur agar aku bisa hadir. Keberuntungan besar. Berita tentang pernikahan dari keluarga Ye di Beijing menyebar kemana-mana. Semua yang sedikit berwajah cantik pasti mendaftar. Kamu maksudnya keluarga Ye, bangsawan nomor 1 di ibu kota. Bukankah begitu? Dengan penampilan dan tubuhmu.
Pasti bisa mengalahkan semua wanita biasa tanpa kesulitan. Kalau sampai mendapatkan perhatian putra sulung keluarga Ye, nanti di dunia hiburan pasti akan sangat berpengaruh. Sesuai keinginanmu, ini bahkan bisa disebut terkenal di seluruh dunia, sudah bisa dilihat. Hah, masuk ke keluarga kaya itu seperti samudera dalam. Aku nggak terlalu tertarik. Ayo deh, ikut saja. Buat tambah terkenal aja. Oke lah. Jiayi, kamu benar-benar suka Ye Wenjing nggak? Benar, dia adalah orang yang aku yakini sejak pandangan pertama. Ayah sudah mendaftarkanmu ke acara pencarian jodoh keluarga Ye. Bagaimana kamu bisa memperlakukanku seperti ini? Kamu juga harus mengerti keadaanku. Aku juga harus bergantung pada keluarga Ye untuk hidup. Baiklah, aku akan pergi sendiri menemui Yang Master Ye untuk menjelaskan semuanya. Jiayi. Nanti kamu akan mengerti niat baikku. Keluarga Ye dari Beijing akan mengadakan pernikahan. Hanya satu dari kalian berdua yang berhasil. Aku bisa kembali ke dunia hiburan. Kalian harus tampil sebaik-baiknya ya. Kalau tidak, kamu akan merasa apa rasanya. Ini tuan rumah. Kau bilang apa? Keluarga Ye di ibu kota mencari menantu. Cepat beritahu 9 putriku. Segera berangkat ke Jiangzhou. Oh iya, bawa 100 ladang minyak sebagai mas kawin. Itu kabar yang baru saja aku dapatkan. Rumah Ye di ibu kota sedang mengadakan perjodohan. Aku sudah menyiapkan pesawat khusus. Segera berangkat ke ibu kota. Tak peduli apa, harus menjadi wanita yang Master Ye. Itu adalah yang mulia raja. Memang benar ini keluarga terkemuka di ibu kota. Pemandangannya cukup megah. Sister Mei, lihat ke sana. Putri dari keluarga terpandang dan terkenal. Oh, apa ini? Dengan penampilan Anda pasti akan dipilih oleh Tuan Ye nanti. Menunggu Anda menikah, keluarga yang sangat kaya. Akan ada lebih banyak kesempatan seperti ini di masa depan. Saya juga bisa membuka mata di masa depan. Apa yang dia lakukan di sini? Cai Kun, cepat bayar hutangmu. Aku cuma menjadi juru bicara Zubo saja. Bukan aku yang memaksa kamu untuk investasi. Ngapain peduli sama aku? Hari ini adalah acara lamaran keluarga Ye. Kenapa kamu bawa para magang ini? Benar. Meskipun mereka tidak terkenal. Tapi bisa jadi Tuan Ye memang suka begitu. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Plester kulit anjing itu. Bisa sampai ke ibu kota. Ya. Kamu ini sampah, terakhir kali tidak dibunuh oleh keluarga Xie. Sebenarnya kamu mau apa? Kejar-kejar terus sampai ke Popo. Siapa yang tidak tahu siapa yang terjerat? Aku yang mengikatmu. Kenapa kamu jadi begitu narsis? Di acara yang begitu penting hari ini. Apa aku tidak bisa? Mengganti sepatu yang Xiao. Orang lain tidak mau. Kalau mereka tidak mau, aku mau dia. GG, akhir-akhir ini kamu kemana saja? Aku sama sekali tidak menemukanmu. Ye Wenjie, kamu benar-benar suka memanfaatkan orang, ya? Kamu apa, sih? Berani-beraninya menghina pacarku. Kapan Ye Wenjie jadi pacarku, sih? Apa? Kapan aku jadi pacarmu? Aku sudah memantapkan hati padamu sepanjang hidupku. Kalau aku bilang kamu adalah kamu, maka kamu adalah kamu. Bukan Miss Shen. Lalu, kamu datang ke sini buat apa? Sebenarnya aku juga nggak mau datang. Ayahku memaksa aku datang. Aku datang untuk menegaskan Qian Xiao. Aku tidak akan menikah dengannya. Aku tertawa sampai mati. Kamu lebih gila daripada kurir makanan ini. Ye Xiao, kamu ingin menikah ya menikahlah. Kalian jangan bermimpi terlalu tinggi. Di depan Shishi. Kalian semua hanya penggemar biasa. Aku tidak peduli dia memilih atau tidak. Aku datang hanya untuk memberitahu Ye Xiao. Aku sudah punya orang yang kucintai. Kalau aku bilang aku adalah Ye Xiao, apakah kamu masih mau menikah dengannya? Apa kamu kambuh lagi sakit jiwa? Bukan, kalian berdua memang jodoh dari sananya. Kalian kena gangguan delusi semua, iya kan? Aku benar-benar tercengang melihat ini. Beberapa orangnya malah menganggap sampah yang dijumpai sebagai harta. Apa kamu tidak punya otak?
Sungguh makhluk yang tidak berotak. Kamu, Shen Jiai, kamu sudah cukup. Ini adalah acara perjodohan keluarga Ye. Tak boleh sembarangan. Cepat sekali menganggap dirimu sebagai Nyonya Ye. Lucu sekali. Gila. Kita pergi. Tunggu Shishi terpilih. Aku pasti akan pakai kekuatan keluarga Ye. Agar kamu tidak bisa bertahan di dunia hiburan. Tunggu dan lihat. Dengarkan aku. Kalian bertiga harus tampil baik nanti. Kalau tidak, kalian pasti akan menyesal. Pergi. Kamu tunggu aku di sini. Nanti aku akan jelaskan semuanya ke Ye Xiao. Aku keluar untuk mencarimu. Gadis bodoh ini. Tuan Ye, ayo kita masuk. Baik. Keluarga Ye di ibu kota. Tuan Ye sudah datang. Selamat datang semua. Pertemuan pelamar dari keluarga Ye. Tidak ada aturan dalam pelamaran kali ini. Silakan semua berkreasi sesuka hati. Nantinya Tuan Muda Ye akan mengumumkan hasilnya sendiri. Apa? Tidak ada aturan. Apakah keluarga Ye ingin melihat gadis mana yang paling tulus? Analisis Anda benar. Dalam keluarga kaya, yang penting adalah kecocokan status. Tanpa sedikit bakat, tidak bisa apa-apa. Keluarga Morgan bersedia menawarkan lebih dari 100 hektar tanah sebagai mahar. Keluarga kerajaan negara Maple bersedia menyumbangkan 1000 hektar tanah sebagai mahar. Keluarga Ye sama sekali tidak kekurangan uang. Keluarga Wang kami bersedia menyerahkan 9 adik perempuan kami menikah dengan Ye Xiao untuk mengembangkan keluarga Ye. Ye Xiao, saya Cai Kun. Mau mengirimkan 2 orang gadis dengan keahlian ranjang yang hebat sebagai pelayan. Tanpa malu dan keji, Ye Xiao tidak peduli dengan wanita-wanita ini. Lalu bagaimana dengan kita? Tidak apa-apa. Kita tunggu dan lihat saja. Kalian semua diam. Berpikir bahwa Ye Xiao datang ke sini hanya untuk jalan-jalan. Ye Xiao, saya resmi memberitahumu. Aku tidak mau menikahimu. Jangan menyusahkan keluarga Shen kami. Yang Master Ye, saya resmi memberitahumu. Aku tidak mau menikahimu. Jangan menyusahkan ayahku lagi. Wanita ini bisa sampai memikirkan cara seperti ini. Kenapa yang bernama Ye tidak bereaksi? Ye Xiao, kamu dengar tidak? Bolehkah saya tanya, Nona Shen, saat paling bahagia dalam hidupmu di mana? Di acara penghargaan Golden Bull. Kenapa? Karena ada seseorang yang menyelamatkanku. Aku jatuh cinta padanya. Selamat untuk Shen Jiai, masuk dalam daftar kandidat terakhir. Cara menggoda sambil menjauh seperti ini, kenapa aku tidak terpikirkan? Sayang sekali, tak kusangka anak orang kaya seperti ini. Semua punya kebiasaan yang sama. Shishi, kamu cepat cari cara. Tidak apa-apa, aku punya cara. Yang Ye, aku bersedia menyajikan satu lagu untukmu. Feng Qiu Huang. Yang Ye, aku bersedia menyanyikan satu lagu untukmu. Feng Qiu Huang, main piano. Kamu pikir ini adalah lomba bakat anak-anak kecil? Ya Xiao, lagu Feng Qiu Huang ini adalah perasaanku padamu. Kalau nanti yang aku lihat adalah aku sendiri, tak tahu dia akan menyesal bercerai atau tidak. Selamat, Xia Shishi. Masuk ke dalam daftar kandidat akhir. Terima kasih, Sister Fair. Sudah terpilih. Masih kita, Shishi, yang punya kemampuan. Benar-benar gak tahu apa selera Xiao Ye ini. Begitu banyak wanita cantik di sini. Aku sampai mata aku jadi kabur. Tak disangka Ye Xiao suka 2 orang ini. Sepertinya hanya dengan kejutan bisa menarik perhatian Ye Xiao. Kalian berdua, maju. Ye Xiao, saya pijatkan bahu untuk Anda. Hamba sendiri yang akan melonggarkan kaki Anda. Ye Xiao, saya akan nyanyikan Shibamo untuk Anda. Semua keluar dari sini. Kelihatannya Ye Xiao tidak suka yang seperti ini. Saya akan suruh mereka mundur sekarang. Cai Kun, kamu hanya bisa pakai cara-cara kotor seperti ini. Ye Xiao, saya masih ada urusan. Saya pergi dulu ya. Mau pergi? Tidak semudah itu. Mau pergi? Tidak semudah itu. Tuan Ye. Maksud Anda apa? Cai Kun. Kamu tidak hanya amoral, tapi juga melanggar hukum dengan memperdagangkan perempuan. Untuk ikut serta dalam rapat pemilihan keluarga Ye. Kamu kira semua yang kamu lakukan tertutup rapat. Jaringan intelijen keluarga Ye. Tidak sesederhana yang kamu kira.
Kamu. Kamu menuduhku secara tidak adil. Orang, tangkap dia. Serahkan dia ke kantor penegakan hukum. Kamu mau apa? Lepaskan aku? Aku tidak bersalah. Lepaskan aku. Kamu tidak berhak. Kursi kepala keluarga Y. Dapat duduk di posisi itu. Berarti menguasai negeri Daxia. 70% kekuatan dan kendali keuangan. Pemuda. Pandanganmu benar-benar kurang tajam. Begitu banyak wanita cantik. Kamu hanya memilih dua yang biasa saja. Menikah karena memilih yang bijaksana, bukan karena kecantikan. Nah, aku akan memeriksanya untukmu. Ini. Semua. Seleksi awal pencarian pasangan hari ini telah selesai. Silakan yang masuk daftar kandidat akhir tetap di tempat. Tinggal di sini. Yang lainnya bisa pergi sendiri. Fair. Ayo ikut serta juga dalam seleksi ini. Papa. Tak mungkin Fair cocok, kan? Selama ini aku menempatkan Fair di sisimu. Hanya untuk membesarkannya. Dari apa yang terlihat sekarang. Dia. Ini yang paling cocok untuk dipilih. Tuan muda. Saya bersedia. Saya juga merasa Fair adalah yang paling cocok. Kalau begitu, saya boleh pergi sekarang, kan? Pergilah. Siapa bilang keluarga ya kita? Memilih penerus. Hanya menikah satu orang saja. Aku tidak mau menikah. Biarkan aku menikah dengannya. Aku lebih baik mati. Shen Tianlong. Berkarakter. Apa? Dia benar-benar putri Shen Tianlong. Tak heran dia bisa memenangkan penghargaan Golden Bull. Ternyata dia adalah putri Jenderal Shen. Nona Xia. Dengar-dengar, kamu punya hubungan selama 3 tahun sebelumnya. Benar. Kenapa putus? Dia cuma orang yang malas dan pemalas. Orang yang tidak berusaha maju. Sedangkan aku sejak menjadi trainee. Langkah demi langkah sampai sekarang. Segera akan masuk. Selebriti papan atas. Sedangkan dia masih di tempat yang sama. Mengantar makanan, melakukan pekerjaan yang membosankan setiap hari. Jadi kami berpisah. Tapi aku berharap bisa menemukan seperti yang Y. Pria yang teguh dan berkarisma. Aku berharap bisa menemukan seperti yang Y. Pria yang teguh dan berkarisma. Kalau begitu, apakah dia baik padamu? Dia cukup baik dalam urusan kehidupan sehari-hari. Perhatian dan sangat merawatku. Tapi itu bukan yang aku inginkan. Suami istri seharusnya berlayar dalam kapal yang sama. Tapi aku sudah muak dan ingin pergi. Dia masih di tempat. Anak saya. Apakah dia benar-benar tidak mampu? Sama sekali tidak mungkin. Ayah saya. Biasanya suka bercanda. Saya bilang juga. Seorang pengantar makanan. Bagaimana mungkin dia penerus keluarga Y di Beijing? Tindakan dan perilakunya. Pasti bukan anak besar keluarga Y. Kalian dengar apa tidak? Aku bilang aku tidak mau menikah. Aku tidak peduli siapa kamu. Apakah dia dari keluarga Y di Beijing atau keluarga Go? Aku, Shen Jiayi, sudah tentukan pada Ye Wenjie. Kalau begitu, kamu harus menikah juga. Kalau tidak menikah, juga harus menikah. Aku ingin lihat kamu siapa. Kamu adalah Ye Wenjie. Betul. Aku adalah keluarga Y. Satu-satunya pewaris. Kalau saja kamu tidak menipuku sama ini. Kalau kamu bilang sejak awal bahwa kamu adalah anak muda keluarga Y. Aku tidak perlu bolak-balik repot seperti ini. Ya ampun, ini buruk. Aku sudah berbuat kesalahan padanya berkali-kali. Aku tidak akan bisa bertahan di dunia ini lagi. Ye Wenjie memang ahli waris grup Y. Tapi aku masih meremehkanmu. Ye Wenjie. Cepat berlutut dan minta maaf pada ketua. Aku sudah muak dengan hidupku sekarang. Aku ingin cerai denganmu. Itu keputusan terbaik yang pernah kuambil dalam hidup. Penerus grup Y. Menyembunyikan identitasnya, mencuci pakaian dan memasak untukku. Namun aku masih belum tahu cara menghargainya. Ternyata naga sejati ada di sisiku. Aku malah menyerahkannya begitu saja kepada orang lain. Aku sudah memberimu banyak kesempatan. Mulai dari mengangkatmu sebagai trainee. Langkah demi langkah. Tapi kamu tak menghargainya. Hanya memikirkan keuntungan sesaat. Jiai, Feier. Kami pergi dulu. Shishi.